Episode 71 Aku bisa melihat segalanya. Joseph berkata saya telah menerima penugasan dari pemerintah Jerman dan saya bertanggung jawab atas pekerjaan inspeksi dan penerimaan. Selama Anda di Rheinmetall, saya akan mendampingi Anda sampai Anda meninggalkan negara ini. Dahi Xia Feng berkerut. Hingga saat ini, belum ada satupun pejabat Rheinmetall yang datang menemuinya, padahal mereka telah mengirim Joseph, seorang pengawas. Ia belum merasa kesal terhadap arogansi Jerman, tetapi kini ia tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit marah. Ia berbicara dalam bahasa Jerman, apa maksudmu? Kami dari Tiongkok, mewakili Tiongkok, dan beginilah cara kalian memperlakukan kami? Siapa yang bertanggung jawab? Bukankah seharusnya dia yang datang menemui kami? Joseph berkata dengan tenang, Tuan Xia, apakah Anda tidak puas dengan sambutan saya? Atau apakah Anda merasa saya tidak memenuhi syarat untuk menerima Anda? Bagaimana kalau saya menelepon Perdana Menteri kita dan memintanya untuk menerima Anda? Anina berkata, Joseph, bagaimana kamu bisa berbicara kepada Tuan Xia seperti itu? Joseph berkata, Anina, aku sungguh tidak mengerti kenapa kamu mau mengikuti orang Tionghoa. Kamu orang Jerman, tapi kamu bekerja untuk orang Tionghoa. Mungkin ini lebih dari sekadar pekerjaan. Anina juga marah. Joseph, apa maksudmu? Kamu tidak seperti ini waktu di Tiongkok. Apa yang terjadi padamu? Sikap Joseph di Tiongkok, meskipun tidak sopan, setidaknya sopan. Namun kini ia telah kehilangan bahkan rasa sopan yang paling mendasar sekalipun. Xia Feng berpikir dalam hati, dulu waktu aku di Jerman, Joseph memperlakukanku dengan sangat buruk dan bahkan menyewa seorang petinju untuk membalas dendam. Sekarang dia bertingkah seperti ini lagi. Mungkinkah dia sudah tahu aku Lukas yang sama? Kalau begitu, dia pasti mendapatkan informasi dari suatu sumber. Jika Joseph yakin Xia Feng adalah Lukas yang dulu, ia pasti akan curiga Xia Feng telah mencuri teknologi mesin perkakas pintarnya. Xia Feng juga membawa pergi Anina, wanita yang ia taksir. Berdasarkan dua hal ini, ia sangat berhati-hati karena tidak mengambil pisau untuk menebas Xia Feng. Bagaimana mungkin ia bisa bersikap baik kepada Xia Feng? Spekulasi tentang Joseph ini juga membuat Xia Feng sedikit khawatir, karena jika Joseph memainkan peran penting dalam transaksi ini, ia pasti akan menciptakan berbagai hambatan. Dan transaksi ini sangat penting bagi Tiongkok. Apa maksudku? Joseph menatap Xia Feng dengan tatapan tidak ramah. Dia seharusnya tahu. Dalam situasi lain, Xia Feng pasti tidak akan bersikap sopan kepada Joseph, tetapi kali ini ia menahan diri. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Joseph, Anda adalah salah satu insinyur listrik terbaik di Jerman. Sungguh pantas bagi Anda untuk menerima kami. Kami tidak keberatan. Tuan Xia. Anina buru-buru mengganti topik pembicaraan. Xia Feng menatap Anina dan menyela. Anina, tidak apa-apa, jangan khawatir. Anina terdiam. Ia sangat tidak puas dengan Joseph, tetapi ia selalu menuruti perintah Xia Feng. Jika Xia Feng menyuruhnya berbaring, ia akan berbaring. Jika Joseph menyuruhnya tengkurap, ia akan tengkurap. Jika Joseph menyuruhnya berlutut, ia akan berlutut. Senyum sinis tersungging di bibir Joseph. Aku bingung harus memanggilmu Lukas atau Tuan Xia. Kalian orang Cina licik sekali. Terkadang bahkan identitas kalian sulit ditebak. Xia Feng sama sekali tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, nama belakang saya Xia. Anda bisa memanggil saya Xia Feng atau Tuan Xia. Tuan Joseph, terserah Anda. Tapi apapun panggilan Anda, saya senang melakukannya. HMPH. Joseph mendengus pelan, ikut aku. Cuma kamu. Yang lain harus tetap di sini. Xia Feng bertanya, kau mau membawaku kemana? Joseph berkata, bukankah kamu bilang kamu ingin seorang pengurus menemuimu? Aku akan mengantarmu kepadanya sekarang. Ketika tim teknik Jerman mengunjungi Tiongkok, Ling Hao menyambut mereka secara pribadi, dengan ketulusan dan pelayanan yang luar biasa. Namun, ketika Xia Feng tiba di Jerman, situasinya terbalik. Joseph, seorang insinyur listrik tingkat bawah, menemuinya. Bahkan ketika Xia Feng meminta audiensi dengan penanggung jawab, ia harus meminta audiensi, alih-alih orang lain yang menemuinya secara pribadi. Hal ini jelas menunjukkan arogansi Eropa terhadap Tiongkok. Xia Feng pasti sudah muak dengan kesombongan seperti itu jika itu demi dirinya sendiri. Tetapi demi negaranya dan lini produksi mesin jet tempur Tipon, ia memilih untuk bertahan. Ia mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, baik, Tuan Joseph, silakan memimpin jalan. Joseph bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Xia Feng. Sebelum pergi, ia berkata kepada Anina, Anina, kita perlu bicara baik-baik. Anina berkata dengan marah, Joseph, kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, tidak sekarang dan tidak di masa depan. Kamu? Joseph begitu marah hingga dia tidak dapat berbicara. Xia Feng berkata, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Long Bing dan Tang Yuyan mengangguk serempak. Tuan Xia, ikut saya. Saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa orang yang akan Anda temui adalah Tuan Mark Amin, CEO Rheinmetall.
Beliau orang yang sangat bersih. Saat Anda memasuki kantornya, Anda harus membersihkan sepatu kulit Anda, termasuk solnya, kata Joseph. Xia Feng tersenyum gembira. Tidak masalah. Namun, tiba-tiba Anina mengeluarkan tisu dan, tanpa sepatah kata pun, berjongkok di kaki Xia Feng untuk menyemir sepatunya. Gerakannya cepat dan efisien, dan dalam beberapa usapan, sepatu Xia Feng berkilau cerah. Kemudian, ia meniupnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, Anda tidak perlu menyemir sepatu Anda sendiri. Sepatu Anda sudah sangat berkilau. Ia berdiri dan melanjutkan, kalau mereka meminta Anda membersihkan debu dari sepatu Anda, saya akan menggosoknya dengan pantat saya. Xia Feng, dia jelas akan menyerang Joseph. Joseph benar-benar hancur, wajahnya membiru karena marah. Wanita yang diam-diam ia cintai dan kejar dengan putus asa itu bahkan menyemir sepatu Xia Feng dan bahkan menggunakan pantatnya untuk membersihkan debu dari solnya. Tang Yuyan diam-diam mengacungkan jempol pada Anina. Ini pertama kalinya Anina disukai Nona Tang. Long Bing tidak bereaksi, tetapi ia merasa sedikit lebih baik terhadap Anina. Tidak seperti Anina, ia rela mati demi Xia Feng, tetapi ia tidak akan memoles sepatunya. Dipimpin oleh Joseph, Xia Feng naik ke lantai atas gedung perkantoran dan memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya, ia melihat CEO Rheinmetall, Mark Amin, seorang pria Jerman bertubuh tinggi, agak gemuk, berambut coklat, berusia awal 50-an. Tuan Mark, ini Xia Feng dari Tiongkok. Joseph memperkenalkan Mark Amin, bahkan tanpa repot-repot menggunakan sapaan hormat yang paling dasar, Tuan. Rupanya, tindakan Anina menyemir sepatu Xia Feng, dan janjinya untuk membersihkannya dengan pantatnya, benar-benar membuatnya kesal. Mark Amin menatap Xia Feng, tetapi tidak berdiri. Ia hanya berkata, silakan duduk. Kemudian, ia melanjutkan membaca dokumen di depannya dan tidak berniat untuk langsung berbicara dengan Xia Feng. Tuan Mark, saya mau keluar, kata Joseph. Mark Amin hanya mengangguk sebagai jawaban. Xia Feng tersenyum kecut dan berjalan menuju sofa. Saat melewati meja Mark Amin, ia melirik dokumen yang sedang dibacanya. Dokumen itu adalah dokumen yang diberikan pemerintah Jerman kepada Rheinmetall terkait kerjasama ini. Xia Feng hanya melihatnya sekilas, tetapi ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dibacanya. Ini jelas merupakan transaksi yang saling menguntungkan, dengan keuntungan besar bagi kedua belah pihak, tetapi orang-orang Jerman ini masih meremehkan industri militer Tiongkok. Kalau tidak, Mark Amin ini tidak akan begitu arogan, pikir Xia Feng dalam hati. Mark Amin terus membaca dokumennya, mengabaikan kehadiran Xia Feng sepenuhnya. Xia Feng tidak terburu-buru, duduk diam di sofa, menunggu. Ia hanya menunggu. Sekretaris Mark Amin bahkan tidak datang untuk membuatkan secangkir kopi. Dari penampilan Joseph hingga Mark Amin di hadapannya, jelas bahwa pihak Jerman bertindak dengan sengaja. Mereka bersikap merendahkan, seolah-olah memberitahu Xia Feng bahwa pabrik senjata rema dan teknologinya tidak ada apa-apanya di mata mereka. Dari perspektif pasar, Thunder Horse dan Rheinmetall pada dasarnya adalah pesaing. Thunder Horse adalah kuda hitam di industri militer Tiongkok, yang meraih pengakuan global dan popularitasnya melonjak. Di sisi lain, Rheinmetall mewakili industri militer Jerman yang terkemuka. Tidak mengherankan jika CEO Rheinmetall, Mark Amin, memperlakukan Xia Feng dengan arogan. Ia memberi sinyal kepada Xia Feng industri militer Tiongkok harus tunduk pada Jerman. Mark Amin membutuhkan 10 menit penuh untuk menyimpan dokumen itu. Ia berdiri dan berjalan menuju Xia Feng. Tanpa berjabat tangan, ia duduk di hadapan Xia Feng. Anda pasti Tuan Xia Feng, pendiri pabrik militer Leima. Xia Feng berkata, ini saya, Tuan Mark, senang bertemu dengan Anda. Kemudian ia berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Mark Amin. Mark Amin kemudian berdiri dan berjabat tangan dengan Xia Feng, tetapi itu hanya simbolis. Tuan Mark, kapan kita bisa membahas kerjasama? Xia Feng langsung ke intinya. Jangan khawatir. Mark Amin tersenyum, mari kita bicara dulu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Kudengar dari Joseph, kau sepertinya punya nama Jerman lain, Lucas, dan kau pernah bekerja di Krupp Mark Machinery Manufacturing Company. Saat itulah kau bertemu Nona Anina, kan? Xia Feng berkata, Tuan Mark, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ini pertama kalinya saya di Jerman. Saya tidak tahu siapa Lucas yang Anda bicarakan. Dia dan saya mungkin memiliki beberapa kesamaan, tetapi saya bukan dia. Sekalipun Joseph dan Mark Amin telah memperoleh informasi dari sumber tertentu, ia tidak khawatir informasi itu akan menimbulkan masalah besar baginya. Lagi pula, insiden itu sudah lama terjadi, dan Long Bing serta agen-agen dari Biro 101 menanganinya dengan sangat rapi, tanpa meninggalkan bukti atau petunjuk bagi pihak Jerman untuk diselidiki. Jadi, bahkan jika mereka menduga dia luka sekarang, itu akan sia-sia. Mark Amin berkata, oke, saya berasumsi Anda Lucas. Anda memperoleh teknologi mesin perkakas cerdas dari Joseph, lalu Anda menyempurnakannya. Sekarang, Anda menggunakan teknologi kami sebagai ganti teknologi mesin jet tempur yang Anda butuhkan. Tuan Xia,
Anda benar-benar orang yang sangat cerdas. Xia Feng tersenyum. Tuan Mark, hipotesis Anda sangat menarik. Kalian, orang Jerman, menduduki Qingdao kami selama dinasti Qing, menggunakan sumber daya Qingdao dan darah serta keringat rakyat Qingdao untuk menyediakan darah bagi Jerman setelah Perang Dunia Pertama, membantu negara Anda bangkit dengan pesat. Perlukah saya katakan juga bahwa kalian, orang Jerman, sangat cerdas? Mark Amin langsung mengerutkan kening, dia jelas tidak menyukai pernyataan ini. Xia Feng berkata, Tuan Mark, kalian, negara-negara Eropa dan Amerika, telah memberlakukan blokade teknologi terhadap kami. Beberapa teknologi ini bahkan bukan untuk keperluan militer, melainkan untuk keperluan sipil. Teknologi-teknologi itu sebenarnya dapat berkontribusi pada pembangunan manusia, tetapi kalian tetap memblokirnya. Di mata kalian, apakah manufaktur Tiongkok akan selalu terbatas pada produksi kaos kaki dan kemeja? Apakah Tiongkok akan selalu dipaksa untuk memproduksi untuk kalian? Memproduksi kaos kaki dan kemeja yang kalian benci? Hari ini, saya di sini atas nama industri militer Tiongkok. Kemitraan kita saling menguntungkan. Namun, kalian malah mengungkit-ungkit Lukas dan menuduh saya mencuri teknologi kalian. Jika kalian sudah memiliki teknologi ini, mengapa kalian mau berdagang dengan saya? Inilah sikap Xia Feng. Kesombongan pihak lain telah menyentuh batasnya. Karena toleransi yang berulang-ulang tidak dapat menyelesaikan masalah, lebih baik ia menelan harga dirinya dan mengakuinya. Haha. Mark Amin tertawa datar. Tuan Xia, kami hanya mengobrol santai. Kenapa Anda bereaksi begitu keras? Saya rasa Anda harus memberi saya rasa hormat seminimal mungkin. Saya di sini bukan untuk meminta Anda memberi kami apapun. Ini adalah transaksi yang saling menguntungkan, kata Xia Feng. Mata Mark Amin berkilat tak senang, lalu ia mengangkat bahu. Kalau begitu, kita tak perlu membahas ini lagi. Aku akan mengirim seseorang untuk menyiapkan akomodasi untukmu. Kita bicara lagi besok. Xia Feng berdiri. Kalian bebas membahas ini kapanpun kalian mau, tapi aku ingin bilang kalau aku tidak harus melakukannya. Kesepakatan ini sudah disepakati antara pemerintah Jerman kalian dan kami. Kalau orang-orang di atas tahu sikap kalian, kurasa mereka tidak akan senang, kan? Haha. Tuan Xia, ini Jerman. Para pemilik bisnis di sana mungkin peduli dengan keinginan para pemimpin mereka, tapi saya tidak peduli, kata Mark Amin dengan sedikit senyum meremehkan di bibirnya. Xia Feng berkata dengan tenang, kalau begitu, kurasa kita tidak perlu bekerja sama lagi. Aku akan menulis laporan untuk pihak kita, lalu aku akan pergi dari sini dan kembali ke Tiongkok sekarang. Orang-orangmu juga akan segera kembali. Mark Amin tertegun sejenak, apa maksudmu? Xia Feng berkata, maksud saya sederhana. Saya tidak ingin bertukar teknologi mesin pesawat tempur dengan kalian, orang Jerman. Saya selalu bisa menghubungi Rusia, Italia, Prancis, Inggris, atau bahkan Israel. Tapi apa yang kalian inginkan, hanya saya yang punya. Inilah keyakinan Xia Feng. Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale adalah yang terdepan di dunia, dan militer di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melengkapi mereka dengan senjata infanteri ini. Kedua senjata infanteri ini hanya dapat diproduksi oleh pabrik militer Thunder Horse, belum lagi peralatan mesin super cerdas yang diciptakan Xia Feng. Dengan sumber daya yang dimilikinya, bisakah ia berdagang teknologi mesin jet tempur dengan negara lain tanpa khawatir tidak mendapatkannya? Namun Jerman berbeda. Apa yang mereka inginkan hanya bisa datang dari Xia Feng. Haha. Mark Amin tersenyum canggung, lalu tiba-tiba berubah sikap. Tuan Xia, mohon maaf jika kata-kata atau tindakan saya menyinggung. Tapi kita tidak perlu membatalkan kesepakatan yang sudah kita sepakati hanya karena masalah sepele, kan? Saya akui, Anda mungkin bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari tempat lain, tapi saya jamin, manufaktur Jerman memang terbaik. Anda harus percaya pada kekuatan kami, dan bermitra dengan kami adalah pilihan yang paling bijaksana. Bukankah aku berdiri tepat di depanmu? Aku datang ke sini untuk membicarakan pekerjaan, tapi kau memintaku datang besok, kata Xia Feng. Tidak, tidak. Ayo kita bicara sekarang, kata Mark Amin, silakan duduk. Sebenarnya, Mark Amin bisa saja mengabaikan keinginan pejabat pemerintah Jerman, bahkan berdebat dengan mereka, tetapi ia tidak sanggup menanggung kerugian yang akan ditanggung Xia Feng jika ia mengakhiri kesepakatan itu. Jika ia melakukannya, ia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Dewan Direksi Rheinmetall dan bahkan bisa dipecat. Di kantor, Mark Amin dan Xia Feng sedang mendiskusikan kerjasama. Para wanita di ruang penerima tamu juga berbicara, tetapi mereka membicarakan hal lain. Anina, karena kamu mau menyemir sepatu Xia Feng, kamu juga mau mencuci baju dan celananya, kan? Ya, kamu juga mau mencuci celana dalamnya, kan? Tang Yuyan merangkul bahu Anina, sikapnya penuh kasih sayang, seperti seorang sahabat. Tentu saja. Wanita Jerman itu cukup berpikiran terbuka dan tidak tahu apa motif Tang Yuyan menanyakan pertanyaan seperti itu. Long Bing terbatuk dan berkata, Anina, pikir-pikir dulu sebelum bicara. Tidak semua orang selugu kamu.
Tang Yuyan memutar matanya ke arah Long Bing dan melanjutkan. Anina, jika kamu bersedia mencuci pakaian dalam Xia Feng akan bersedia membangun rumah untukmu. Itu kastilnya. Oh, ya, itu kastil. Tang Yuyan tersenyum manis. Jadi, kalian berdua punya hubungan seperti itu? Apa hubungannya? Anina tiba-tiba menjadi waspada. Ini adalah hubungan sepasang kekasih. Kamu dan dia adalah sepasang kekasih. Tang Yuyan duduk di ruang konferensi yang sama. Yu Jumna merasa canggung dan tidak nyaman. Ketiga wanita itu, seperti biasa, mengabaikannya, bahkan nyaris tak meliriknya, memperlakukannya seperti udara. Terlebih lagi, obrolan mereka hanya seputar pacar, dan ia merasa tidak nyaman, bingung harus mendengarkan atau tidak. Seorang wanita Jerman masuk dan berkata dengan sopan, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan ikuti saya. Saya akan menunjukkan akomodasi Anda. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu saya dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda." Baru pada saat itulah Liu Zhengnan bernapas lega. Tang Yuyan menatap Long Bing. "Long Bing, bisakah kita tinggal di kamar yang sama?" Long Bing berkata tidak. Tang Yuyan terkikik dan berkata, "Baiklah, aku akan berbagi kamar dengan Xia Feng." Long Bing dan Anina menatap Tang Yuyan bersamaan, reaksi mereka tersinkronisasi dengan sempurna. Liu Zhengnan menghela napas, "Tuan Xia, Anda pasti seorang pencuri bunga di kehidupan sebelumnya, kan?" Xia Feng dan rombongannya ditampung di Wisma Rheinmetall. Mark Amin telah mengosongkan satu lantai, menyisakan banyak kamar. Tang Yuyan tentu saja tidak bisa sekamar dengan Xia Feng. Kata-katanya, "Aku akan sekamar dengan Xia Feng," hanyalah candaan. Wisma ini tidak terbuka untuk umum, dan hanya klien penting Rheinmetall dan tamu penting dari negara lain yang boleh menginap di sana. Oleh karena itu, suasananya sangat nyaman dan tenang. Xia Feng memilih kamar secara acak. Long Bing dan Tang Yuyan pindah ke kamar di sebelah kiri dan kanannya. Seolah-olah kedua wanita itu duduk di posisi yang sama dengannya di sofa, menjepitnya di tengah. Anina, yang bahkan tidak diberi kesempatan untuk tinggal di sebelah Xia Feng, pindah ke sebelah kiri Long Bing. Dan Liu Zhengnan pindah ke kamar di sebelah kanan Tang Yuyan. Pengaturan ini sebenarnya merupakan langkah pengamanan yang tidak perlu. Xia Feng adalah kunci keberhasilan transaksi ini, dan tidak boleh ada kesalahan. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas penelitian proyek X-Gold. Kini, ia praktis menjadi harta nasional Tiongkok. Si Boren telah menempatkan Long Bing dan Tang Yuyan di sisinya untuk melindungi Xia Feng. Setelah makan malam, Xia Feng menerima telepon dari Ling Hao. "Xia Feng, bagaimana kabarmu di sana?" Ling Hao bertanya langsung ke intinya. Xia Feng berkata, "Kami menemui beberapa masalah di awal, tetapi semuanya teratasi." "Dalam masalah? Masalah apa?" "Kami ditugaskan ke Rheinmetall, dan CEO mereka mencoba mengulur waktu dan bersikap cukup arogan. Namun, masalah ini sudah terselesaikan. Rheinmetall adalah produsen militer kelas dunia, jadi wajar saja kalau mereka sedikit arogan. Jangan pedulikan itu. Saya tahu betapa seriusnya masalah ini. Jangan khawatir, Saudara Ling," kata Xia Feng. "Anda orang yang bijaksana, jadi tentu saja saya merasa lega. Lagi pula, Anda baru saja mengatakan bahwa CEO pihak lain ingin menunda waktu. Meskipun saya tidak mengerti motifnya, saya harus mengingatkan Anda bahwa proyek Anda lebih sederhana, jadi Anda harus menunda waktu. Kalau tidak, jika Anda menyelesaikannya lebih cepat dari jadwal, orang-orang yang tinggal di sini mungkin tidak menepati janji dan tidak akan memberikan teknologi lengkap kepada kita. Apakah Anda mengerti maksud saya?" Inilah tujuan panggilan Ling Hao. Xia Feng berkata, "Aku mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Juga, saya menelepon untuk meminta Anda agar tidak mengkhawatirkan urusan rumah tangga. Perusahaan Anda dikelola oleh istri Anda, dan kami juga memberikan beberapa kebijakan preferensial. Singkatnya, perusahaan Anda tidak akan mengalami kerugian apapun," kata Ling Hao. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Saudara Ling, kau meneleponku untuk meyakinkanku, kan? Aku memberimu satu saat kamu masih di Tiongkok, dan aku memberimu satu lagi sekarang. Tujuanku adalah untuk menyemangatimu agar berusaha sebaik mungkin dan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Aku akan melakukannya. Aku berjanji untuk menyelesaikan misi ini." Xia Feng berpikir sejenak lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Saudara Ling, aku punya permintaan padamu." "Ada apa?" "Kau tahu, aku punya banyak saingan. CIA juga musuh bebuyutanku. Aku di Jerman, dan aku agak khawatir seseorang mungkin akan menyerang orang-orang di sekitarku. Aku ingin memintamu untuk mengirim beberapa orang untuk melindungi mereka secara diam-diam. Apakah itu mungkin?" "Tentu saja, berikan saja aku daftarnya." Xia Feng berkata, "Istri saya Shen Tutianyin, saudara perempuan saya Xia Sui, dan teman baik saya Jiang Rui." "Teman baik Jiang Rui?" "Ya, teman baikku Jiang Rui." "Haha." Ling Hao tersenyum. "Sebenarnya,
Aku sudah mengirim orang untuk melindungi istrimu dan adikmu. Aku juga akan mengirim orang untuk melindungi Jiang Rui, yang kau sebutkan. Terima kasih, Saudara Ling. Hubungi aku jika ada masalah di sana. Oke, cukup. Sampai jumpa. Ling Hao menutup telepon. Xia Feng menyimpan telepon satelitnya dan bergumam dalam hati. Aku sedang berbicara dengan teman baikku, Jiang Rui. Apa yang dia tertawakan? Senyum Ling Hao yang tak terlukiskan membuat Xia Feng terdiam. Tetapi jaminan yang diberikan Ling Hao kali ini benar-benar menghilangkan kekhawatirannya. Mengingat status Ling Hao, para pengawal yang ia kirim pastilah yang paling elit di Tiongkok. Profesionalisme mereka mungkin bahkan melampaui para agen dari Biro 101. Dengan perlindungan Shen Tutianyin, Xia Sui, dan Jiang Rui seperti ini, ia kini dapat melanjutkan tugasnya dengan tenang. Xia Feng berjalan ke jendela, menyibakkan tirai, dan menatap kompleks pabrik di kejauhan. Meskipun jaraknya hampir 1 kilometer dan gelap, mata kirinya masih bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Ia melihat bengkel demi bengkel beberapa merakit tank Leopard 2, yang lain merakit kendaraan tempur infanteri dan artileri gerak sendiri. Meskipun lampu di bengkel-bengkel itu menyala, selain beberapa penjaga, tidak ada pekerja yang bekerja lembur. Biaya tenaga kerja di Eropa sangat tinggi, dan bahkan perusahaan pertahanan besar seperti Rheinmetall enggan membayar lembur yang mahal kepada pekerjanya. Hal ini sangat kontras dengan situasi di Tiongkok, di mana hanya sedikit pekerja yang dikecualikan dari lembur. Beberapa pabrik bahkan menerapkan 3 shift kerja, dengan pekerja bekerja sepanjang waktu, yang sangat melelahkan. Mata kiri Xia Feng menyapu seluruh bengkel, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Teknologi artileri Rheinmetall tak tertandingi di dunia, dan teknik penempaan serta penyelesaiannya juga termasuk yang tercanggih di dunia. Karena saya di sini, saya tidak bisa pulang dengan tangan kosong, kan? Saya harus membawa beberapa teknologi canggih, kan? Penempaan dan penyelesaian akhir merupakan kelemahan Tiongkok. Jika kita bisa belajar darinya di sini, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Mungkin, ketika pabrik militer Thunder Horse diperluas di masa depan, teknologi ini akan berguna, mengubah pabrik militer Thunder Horse menjadi pusat kekuatan militer sejati, memproduksi artileri, tank, senjata gerak sendiri, dan banyak lagi. Alih-alih hanya memproduksi senjata ringan. Pikiran ini membuat Xia Feng sedikit impulsif. Ia bahkan ingin menyelinap ke bengkel Rheinmetall untuk melihat-lihat mesin mereka dan mencuri teknologinya. Namun, ia akhirnya menahan diri dan mengurungkan niatnya. Tepat ketika Xia Feng hendak mengalihkan pandangannya, mandi, dan tidur, seorang pria berkulit hitam tiba-tiba muncul dari sudut sebuah bengkel. Kulit dan pakaian hitam yang dikenakannya menyatu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Jika bukan karena kemampuan mata kiri Xia Feng yang luar biasa, ia hampir tidak akan menyadari keberadaan pria berkulit hitam itu. Pria berkulit hitam itu memegang teleskop militer berkekuatan tinggi di tangannya dan melihat ke arah wisma tamu. Apakah dia memata-mataiku? Xia Feng tiba-tiba merasa waspada, dan mata kirinya tertuju pada pria berkulit hitam itu. Pria berkulit hitam itu jelas tidak menyangka Xia Feng bisa melihatnya dari jarak sejauh itu. Bersembunyi di kegelapan, jadi ia tidak bersembunyi, melainkan terus mengamati Xia Feng dengan teleskop. Ia tidak tahu bahwa Xia Feng tidak hanya melihatnya, tetapi bahkan melihat matanya yang tersembunyi di balik teleskop. 10 detik kemudian, Xia Feng memalingkan muka dan menutup tirai. Tetapi mata kirinya masih bisa melihat melalui tirai, pria berkulit hitam yang berjarak 1000 meter. Setelah lebih dari 10 detik, pria berkulit hitam itu menyimpan teleskopnya dan pergi melalui sudut dinding. Xia Feng tenggelam dalam pikirannya. Siapa dia? Mungkinkah dia dari Rheinmetall, bekerja untuk Mark Amin? Apakah dia dikirim oleh Mark Amin untuk memata-mataiku? Tapi itu tidak mungkin. Aku ada di dalam Rheinmetall. Jika Mark Amin ingin memata-mataiku, dia bisa saja meminta seseorang di wisma ini untuk melakukannya. Itu akan jauh lebih mudah. Jika dia bukan dari Rheinmetall, lalu siapa dia? Agen CIA? Atau seseorang dari FA? Dua spekulasi terakhir membuatnya merasa berat. Tok tok tok, terdengar ketukan di pintu. Xia Feng menoleh dan melihat Tang Yuyan. Ia berkata, masuklah. Pintunya tidak terkunci. Tang Yuyan membuka pintu dan masuk, lalu menutupnya kembali. Bos Si baru saja menghubungiku. Dia bilang kami harus melindungimu dengan ketat dan tidak membiarkan apapun terjadi padamu. Mulai sekarang, aku dan Long Bing akan berpisah. Aku akan melindungimu untuk paruh pertama malam ini, dan dia akan melindungimu untuk paruh kedua. Kau tidak boleh meninggalkan pandangan kami selama aku dan Long Bing melindungimu. Tang Yuyan baru saja datang untuk meningkatkan keamanan setelah menemukan sesuatu. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah kau mendapatkan informasi? Tang Yuyan berkata, kami menduga CIA telah mengetahui keberadaan Anda. Meskipun kami tidak tahu dari mana mereka mendapatkan informasi itu, kami harus mengambil langkah-langkah keamanan. Xia Feng mengerutkan kening. Kami datang ke Jerman secara rahasia. Bahkan ketika kami sampai di kota Woden,
Kami dilindungi oleh pasukan khusus Jerman dan jalan-jalan diblokir. Bagaimana orang Amerika tahu keberadaan kami? Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu soal itu. Tuan Xi akan memberitahu kita segera setelah dia punya informasi. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, aku dan Long Bing akan berpisah dan melindungimu 247. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, baru saja aku melihat seorang pria kulit hitam yang sangat mencurigakan di luar wisma. Dia sepertinya sedang mengawasiku. Mungkinkah dia benar-benar dari CIA? Di mana dia? Tang Yuyan berjalan menuju jendela. Xia Feng berkata, jangan pergi dan melihat, dia sudah pergi. Tang Yuyan berhenti dan berkata, sepertinya informasi yang kita peroleh kemungkinan besar benar. CIA sudah mengambil tindakan. Demi keselamatan kalian, mulai sekarang, apapun yang kalian lakukan, kalian tidak boleh meninggalkan pandanganku. Tunggu. Apa kau bilang bahwa apapun yang kulakukan, aku tidak bisa meninggalkan pandanganmu? Tentu saja. Ini tingkat perlindungan tertinggi. Bagaimana jika saya ingin mandi? Kamu tidak bisa meninggalkan pandanganku, tetapi kamu bisa mandi sambil mengenakan celana, kata Tang Yuyan. Bagaimana jika saya ingin buang air? Tang Yuyan menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu, membelakangiku dan lakukanlah. Bagaimana jika itu besar? Kamu? Tang Yuyan menggembungkan pipinya. Kamu sengaja melakukannya, bukan? Xia Feng tersenyum. Kamu sebaiknya kembali tidur. Aku tidak butuh perlindungan pribadi seperti ini. Kamu dan Long Bing sebaiknya berjaga-jaga di malam hari dan mendengarkan suara-suara apapun. Lagi pula kita sudah pernah bertarung bersama sebelumnya, dan kamu tahu kekuatanku. HMPH. Aku terlalu malas untuk melindungimu. Pergi saja. Tang Yuyan meninggalkan kamar Xia Feng dengan marah. Xia Feng akhirnya menghela napas lega. Ia berbaring di tempat tidur, memikirkan pria berkulit hitam itu. Malam harinya, Long Bing benar-benar datang. Ia mengunci pintu begitu masuk, lalu merangkak ke tempat tidur Xia Feng. Aku akan melindungimu. Bagaimana kamu ingin melindungiku? Long Bing mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan meniupkan udara hangat ke dalamnya. Aku akan menelanmu ke dalam perutku. Di sana akan aman dan hangat. Apa kau setuju? Xia Feng tiba-tiba membalikkan badan dan menekannya di bawahnya. Meskipun keduanya adalah kepala seksi Biro 101 dan melaksanakan tugas yang sama, kepala seksi Long dan kepala seksi Tang diperlakukan secara berbeda. Keesokan paginya, Xia Feng dibawa ke bengkel yang baru dibangun, tanpa mesin apapun yang terpasang. Ruang bengkel itu luas, cukup bagi Xia Feng untuk membangun lini produksi senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale, sekaligus menyediakan ruang untuk mesin perkakas super cerdas seberat 500 ton. Sekelompok karyawan Rheinmetall sudah menunggu di bengkel baru. Mereka semua adalah mekanik dan insinyur listrik senior dari Rheinmetall. Joseph termasuk di antara mereka, bertindak sebagai supervisor. Bapak Xia, ini adalah asisten yang disediakan perusahaan kami untuk Anda. Mereka dapat melakukan apapun dalam lingkup pekerjaan Anda, mulai dari permesinan hingga teknik listrik. Di bengkel, CEO Rheinmetall, Mark Amin, berkata kepada Xia Feng, kami telah menyiapkan personel dan perlengkapan untuk Anda. Anda dapat mulai bekerja sekarang. Xia Feng berkata, beberapa peralatan perlu dikirim ke sini. Kapal barang yang membawa peralatan itu sudah berangkat ketika saya pergi. Diperkirakan akan tiba di sini dalam waktu setengah bulan. Maksudmu, tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan rakyat kita? Secercah ketidaksenangan terpancar di mata Mark Amin. Hanya dengan berpartisipasi dalam konstruksi, mereka dapat menguasai teknologi yang sesungguhnya. Jika Xia Feng mengirimkan jalur produksi melalui laut, itu bukan hal yang baik bagi mereka. Tidak, kata Xia Feng. Tentu saja ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Zhengnan, berikan mereka daftar bahan yang perlu diproses dan disiapkan. Liu Zhengnan, yang berdiri di belakang Xia Feng, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk besar daftar isi. Ia memegangnya dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Mark Amin. Mark Amin tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, bahkan tidak memandang Liu Zhengnan. Di matanya, dan di mata orang-orang Tiongkok ini, hanya Xia Feng yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya, yang lainnya tidak. Meskipun Xia Feng sedikit meredam semangat Mark Amin kemarin, kesombongan Mark Amin tidak dapat dibalikan dalam sekejap. Liu Zhengnan sedikit malu dan melirik Xia Feng. Sebelum Xia Feng sempat mengatakan apapun, Mark Amin berkata, Joseph, ambillah ini dan lihatlah. Joseph datang dan mengambil daftar tebal itu dari Liu Zhengnan. Daftar itu diketik dalam bahasa Jerman dan merupakan hasil kerja Liu Zhengnan selama periode tersebut. Joseph dengan santai membolak-balik daftar itu dan segera mengerutkan kening. Mengapa tidak ada suku cadang untuk peralatan mesin itu? Xia Feng berkata, kamu tidak bisa memproses bagian-bagian itu. Beberapa bagian yang digunakan untuk membuat alat mesin cerdas naga petir akan dikirim dari kami, dan sisanya akan saya proses di sini. Sebelum datang ke Jerman, Xia Feng telah memberi nama ini pada mesin perkakasnya.
Leilong Intelligent Machine Tool. Naga melambangkan bangsa Tiongkok. Ia adalah keturunan naga, dan ia ingin mesin cerdas Leilong menaklukkan Eropa. Alat mesin cerdas Thunder Dragon? Nama yang aneh. Joseph jelas tidak begitu memahami budaya Tiongkok, dan sedikit nada jijik muncul di sudut mulutnya. Tuan Xia, apakah Anda mengatakan bahwa kami orang Jerman tidak dapat memproduksi komponen yang Anda inginkan? Xia Feng berkata dengan tenang, meskipun aku tidak ingin mengatakan ini adalah kebenaran. Haha. Seorang ahli mesin senior di Rheinmetall tertawa. Apa dia bercanda? Kapan negara yang selama ini mengimpor komponen mesin presisi dari kita bisa melampaui kita? Mungkin karena suku cadang mesin presisi kami sudah tidak tersedia lagi, kata seorang insinyur listrik dengan nada sarkastis dan cukup jenaka. Menghadapi ejekan seperti itu, Xia Feng tetap tenang dan acuh tak acuh. Anina kehilangan kesabarannya. Ia berkata, apa yang kau tertawakan? Sudah kubilang, aku juga mekanik senior, tapi kemampuanku bahkan tidak 1/10 dari direktur Xia kita. Direktur Xia kita adalah mekanik dan insinyur listrik terbaik di dunia. Semua orang bisa menyamainya, apalagi melampauinya. Kalau dia bilang kau tidak bisa, ya sudahlah. Anina, kata Joseph dengan muram, apakah kamu mencoba menyenangkan bosmu? Anina mendengus, aku mengatakan yang sebenarnya. Anina hendak bicara, tetapi Xia Feng menyentuh lengannya dan berkata, sudahlah, jangan berdebat lagi dengan mereka. Tidak ada gunanya berdebat seperti ini. Anina menutup mulutnya, tetapi ia masih tampak kesal. Long Bing dan Tang Yuyan, di sisi lain, berdiri diam, menonton dari pinggir lapangan tanpa menyela. Misi mereka adalah melindungi Xia Feng, menciptakan lingkungan yang aman baginya agar ia dapat menyelesaikan misinya. Mengenai pembangunan lini produksi senjata dan peralatan mesin pintar Thunder Dragon, ini adalah urusan profesional yang sepenuhnya mereka tangani dan tidak memiliki suara di dalamnya. Terlebih lagi, bahasa Jerman mereka hampir tidak memadai untuk komunikasi lisan. Mereka bahkan tidak tahu cara mengucapkan beberapa istilah teknis, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk berkontribusi. Tuan Xia, saya tahu kekuatan Anda. Kalau tidak, Anda tidak akan mampu merancang dan memproduksi senjata secanggih senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale. Namun, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda bahwa kami orang Jerman tidak dapat memproduksi suku cadang mesin presisi yang Anda butuhkan, kata Mark Amin. Sebenarnya, sebelumnya, Tiongkok selalu mengimpor suku cadang mesin presisi dari kami, tetapi kemudian, karena alasan politik, kami menghentikan transaksi ini. Sekarang, Anda mengatakan di depan begitu banyak mekanik dan insinyur listrik Jerman bahwa kami orang Jerman tidak dapat memproduksi suku cadang yang Anda butuhkan. Apakah Anda bercanda? Xia Feng berkata, saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika mekanik dan teknisi listrik Anda benar-benar ingin membuktikan diri, Anda bisa meminta mereka memproses komponen yang sama dan merakit mesin perkakas cerdas Thunder Dragon Anda sendiri. Dengan begitu, Anda akan tahu apakah yang saya katakan itu benar. Kenapa harus menunggu sampai saat itu? Seorang wanita tiba-tiba berdiri. Saya Sylvia, kepala teknisi mesin di Rheinmetall. Tuan Xia, saya tidak percaya apapun yang Anda katakan. Saya percaya pepatah populer di seluruh dunia orang Tiongkok suka menyombongkan diri. Xia Feng sedikit mengernyit. Sylvia berjalan menuju Xia Feng. Ia seorang wanita mungil berusia 20-an, cukup muda. Rambutnya panjang berwarna merah anggur, diikat ekor kuda sederhana. Mungkin karena perawakannya yang kecil, fitur wajahnya memancarkan kecantikan halus seorang wanita oriental, namun juga garis-garis khas seorang wanita barat. Melihat Sylvia ini, Xia Feng tiba-tiba teringat Silami. Dan Sylvia di depannya ini sepertinya adalah Silami versi Eropa. Setelah meninggalkan Afghanistan, Xia Feng tidak bertemu Silami lagi. Pertama, suasana di sana terlalu kacau dan berbahaya, dan ia tidak ingin berurusan dengan CIA atau pasukan khusus AS hanya untuk bertemu dengannya. Alasan lainnya adalah ia sudah bersuami, dan kehidupan cintanya sudah cukup kacau. Ia tidak ingin ada kekacauan lagi. Silami telah menjadi kenangan indah baginya. Dan kini, Sylvia yang ini entah bagaimana telah membangkitkan kembali kenangan indah itu. Kesan pertama Xia Feng adalah Sylvia yang ini adalah Silami dengan rambut dicat pirang. Namun, Sylvia yang ini bukan Silami. Ia langsung agresif begitu tiba. Tuan Xia, Nona Anina ini bilang Anda mekanik terbaik di dunia dan tak seorang pun bisa melampaui Anda. Bukannya saya tidak percaya dengan kemampuan Anda. Saya hanya tidak percaya Tiongkok akan pernah menghasilkan orang seperti Anda. Pernyataan seperti itu bahkan lebih menyakitkan. Saya adalah ahli mesin terbaik di Rheinmetall. Kemampuan saya diakui tidak hanya oleh para petinggi Rheinmetall, tetapi juga oleh rekan-rekan saya, karena pekerjaan saya praktis. Begini saja. Anda memberitahu saya komponen mesin presisi yang dibutuhkan untuk memproduksi mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Kita akan memprosesnya secara bersamaan menggunakan mesin perkakas yang sama. Jika mesin Anda lebih baik dari mesin saya akui bahwa Anda adalah ahli mesin terbaik di dunia.
Selain itu, mulai sekarang, saya dan rekan-rekan saya akan mematuhi perintah Anda. Tatapan Sylvia penuh dengan tantangan, keraguan, dan penghinaan. Xia Feng berpikir sejenak. Baiklah, untuk memproduksi Leilong Intelligent Machine Tool, kita membutuhkan rotor titanium murni. Rotor ini berbentuk silinder, dan kita perlu membuat 128 gigi cekung di dalamnya. Panjangnya 10 cm, dan setiap gigi harus memiliki ketebalan dan tinggi tepat 1 mm, dengan presisi 0,001 mikron. Ingat, ini adalah 1 mm absolut. Setiap gigi harus identik, dan presisi benda kerja ini harus 0,001 mikron. Jika Anda yakin dapat menyelesaikan pemesinan, saya akan memberikan gambar dan data terkait nanti. Tunggu. Sylvia menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Keakuratan apa yang baru saja kau sebutkan? Persyaratan presisi untuk bagian ini adalah 0,001 mikron. Haha, 0,001 mikron? Apa kau bercanda? Sylvia tertawa, dan frekuensi getaran area dadanya seperti jeli bulat di bawah pengaruh gaya eksternal, yang sangat dilebih-lebihkan. Aku tidak bercanda. Tuan Xia, Anda bilang Anda tidak bercanda? Coba saya tanya. Tahukah Anda bahwa presisi tertinggi di dunia saat ini hanya 0,005 mikron? Bahkan alat ukur yang sesuai pun belum diproduksi untuk presisi seperti yang Anda minta. Xia Feng berkata dengan tenang. Jadi, aku bisa membuat mesin perkakas cerdas naga petir, tapi kau tidak bisa. Nah, apa kau masih mau mencobanya? Tentu saja. Kalau aku saja tidak bisa, kamu juga tidak bisa. Sylvia tidak gentar dengan tuntutan Xia Feng akan presisi yang sangat tinggi. Sebaliknya, nada sombong Xia Feng justru membangkitkan semangat kompetitifnya. Xia Feng berkata, baiklah kalau begitu. Kamu sediakan lokasi dan peralatan mesinnya, dan aku akan memberimu gambar dan datanya. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Sylvia mengulurkan tangannya ke arah Xia Feng dan mengepalkannya. Xia Feng tertegun sejenak oleh tinju merah muda Sylvia, lalu ia mengulurkan tinjunya dan menghantamkannya ke tangan Sylvia. Tinju Sylvia tampak tanpa tulang dan sangat lembut. Kulit di tangannya juga sangat halus, sama sekali tidak seperti kulit seorang mekanik. Tos taktik umum anak muda barat. Tos Xia Feng dan Sylvia merupakan contoh yang tepat dari tradisi lokal. Ini menandai dimulainya kompetisi antara mekanik terbaik Jerman dan mekanik terbaik Tiongkok. Setengah jam kemudian, Rheinmetall menyelesaikan bengkel. Setibanya di bengkel, Xia Feng mendapati Sylvia muda adalah supervisor bengkel inti ini. Hal ini saja menegaskan bahwa Silami versi Eropa, yang menantangnya, memang seorang mekanik papan atas dengan bakat yang luar biasa. Kemampuannya kemungkinan besar lebih unggul daripada Anina. Jika tidak, manajemen Rheinmetall tidak akan memberinya posisi setinggi itu, dan para mekanik senior di Rheinmetall tidak akan mempercayakan kepemimpinan mereka kepada seorang perempuan muda. Di bengkel akhir ini, Xia Feng melihat beberapa mesin perkakas cerdas yang dikembangkan oleh Joseph. Tampaknya setelah Joseph mengembangkan mesin perkakas cerdas ini, Jerman segera mempromosikannya. Dengan mesin perkakas cerdas Joseph, kemampuan manufaktur Jerman niscaya akan meningkat sampai batas tertentu. Namun, di mata Xia Feng, peralatan mesin cerdas yang begitu membanggakan Jerman sudah ketinggalan zaman. Di pabrik militer Thunder Horse, peralatan tersebut sudah lama dihilangkan. Peralatan mesin cerdas yang saat ini digunakan oleh pabrik militer Thunder Horse semuanya dimodifikasi berdasarkan jenis peralatan mesin cerdas ini, dengan kinerja yang jauh lebih baik. Peralatan mesin cerdas Leilong adalah peralatan mesin cerdas komprehensif terkuat di dunia. Tak ada yang bisa melampauinya, setidaknya di dunia saat ini. Kini, Silami versi Eropa telah menantang otoritas peralatan mesin pintar Leilong dan Xia Feng, yang mengembangkannya. Sylvia segera meninjau cetak biru dan data yang diberikan Xia Feng. Itu hanyalah cetak biru dan data sebuah komponen. Bagi seorang ahli mesin papan atas seperti dirinya, ia hanya melirik cetak birunya. Tetapi dalam benaknya, komponen itu sendiri beserta data terkaitnya sudah membentuk gambaran yang utuh. Jika bukan karena persyaratan presisi Xia Feng yang luar biasa tinggi, ia bisa saja dengan mudah mengerjakan komponen tersebut dari cetak biru tersebut. Dua mesin perkakas pintar, seorang masinis dari Tiongkok dan seorang lagi dari Jerman, serta kerumunan besar penonton. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, bengkel finishing sudah ramai dengan aktivitas. Seorang mekanik dari Tiongkok berani menantang bos Barbie. Dia pasti akan menyesal karena telah membuat keputusan yang salah, kata seorang mekanik di bengkel finishing. Setahu saya, Tiongkok selama ini mengimpor komponen mesin presisi dari Eropa, terutama komponen mesin presisi Jerman kita. Sekarang mereka malah mengirim orang seperti itu untuk menantang bos Barbie kita. Orang ini pasti dikirim Tiongkok untuk membuat orang tertawa, kan? Kalau begitu, ini sungguh lucu. Seseorang berkomentar dengan nada bercanda. Saya yakin orang Cina ini akan kalah. Ada yang mau bertaruh? Saya bertaruh 50 euro bahwa Barbie bos menang. Saya juga berani bertaruh 50 euro bahwa Barbie bos menang. Oh, kalian semua bertaruh pada Barbie untuk menang.
Kalau begitu aku harus menurunkan peluang. 50 euro? Tapi aku hanya bisa membayar 60 euro. Kalau tidak, aku akan bangkrut. Hahaha. Xia Feng bisa mendengar komentar-komentar yang mengejek itu. Ia baru saja tahu bahwa Sylvia dijuluki Barbie. Mungkin karena penampilan dan bentuk tubuhnya, ia benar-benar terlihat seperti boneka Barbie yang seksi. Saat kompetisi akan dimulai, Anina menghampiri Xia Feng. Biarkan aku yang melakukannya. Wanita itu tidak cukup layak untuk menantangmu. Jika dia mengalahkanku, belum terlambat bagimu untuk bergerak. Xia Feng berbisik, biarkan aku yang melakukannya. Orang-orang ini meragukan kemampuanku. Aku ingin mereka diam dan kembali bekerja. Jadi, aku harus melakukannya sendiri. Baiklah, Anina mengerutkan hidungnya yang halus. Beri dia pelajaran. Xia Feng hanya mengangguk dan berjalan menuju sebuah mesin perkakas cerdas. Di atasnya sudah terdapat sepotong silinder berbahan titanium murni, yang telah disiapkan Sylvia untuk kompetisi. Sylvia juga berjalan menuju mesin perkakas cerdas di sebelahnya. Sylvia, tunggu, panggil Joseph. Ia melangkah maju, mendekatkan diri ke telinga Sylvia, dan membisikkan sesuatu. Xia Feng tak repot-repot membaca gerak bibirnya. Ia tahu persis mengapa Joseph mengincarnya. Itu karena Anina dan teknologi mesin perkakas yang canggih, konflik ini hampir tak terdamaikan. Namun, betapapun Joseph menyerang, ia tak peduli. Di matanya, orang seperti Joseph bukanlah tandingannya. Setelah Joseph selesai berbisik kepada Sylvia, Sylvia berkata kepada Xia Feng, Tuan Xia, bukankah seharusnya kita mendapatkan semacam hadiah untuk duel ini? Kalau tidak, entah Anda menang atau saya menang, kita tidak akan mendapatkan souvenir apapun. Xia Feng tersenyum tenang. Nona Sylvia, hadiah apa yang Anda inginkan? Sylvia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau begini? Jika saya menang, Anda memberi saya sepasang kaos kaki dan kemeja buatan Cina. Bagaimana menurut Anda? Ia menekankan istilah buatan Cina, dan tiba-tiba meminta souvenir berupa kaos kaki dan kemeja buatan Cina. Niatnya jelas ia sedang mengejek kualitas manufaktur Cina. Di saat yang sama, ia juga mengejek Xia Feng, seorang mekanik dari Tiongkok. Xia Feng tidak marah. Ia malah bertanya, bagaimana kalau aku menang? Nona Sylvia, souvenir apa yang akan kau berikan padaku? Sylvia berpikir sejenak sebelum berkata, Tuan Xia, saya yakin tak seorang pun di dunia ini yang bisa mencapai presisi 0,001 mikron yang Anda sebutkan, bahkan Anda sendiri. Begini saja berdasarkan akurasi 0,005 mikron, siapapun yang mencapai presisi lebih tinggi menang. Jika Anda mengalahkan saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa hadiahnya? Sebelum Xia Feng sempat menyadari apa yang sedang terjadi, para masinis di bengkel, yang menonton dari pinggir lapangan, sudah bersemangat dan ramai berdiskusi. Apakah Barbie menggunakan dirinya sendiri sebagai taruhan? Ya ampun, bolehkah saya ikut kontes ini? Tahukah Anda? Saya dengar ada bintang Bayern Munich yang mengejar Barbie kita di Twitter, tapi dia menyangkalnya. Bagaimana mungkin wanita sehebat itu menggunakan dirinya sendiri sebagai taruhan? Apalagi dengan pria Tiongkok? Saya sungguh tak habis pikir. Kau tidak mengerti? Hei, itu artinya Barbie kita pasti menang. Kalau tidak, kenapa dia mau memberikan dirinya sebagai hadiah untuk pria Tionghoa? Barbie kita adalah wanita terseksi yang pernah kulihat. Serius? Aku akan hidup tanpa gaji selama setahun jika bisa tidur dengannya. Xia Feng tidak merasa terhormat sedikit pun ketika mendengar ini. Sebaliknya, ia merasa arogan dan hina. Ia merasakan kilatan amarah yang membuncah di hatinya. Apa? Kau tidak berani? Sylvia menatap Xia Feng dengan tatapan provokatif. Xia Feng mendengus dingin. Oke, aku janji. Aku bisa melakukan apapun padamu, kan? Bibir Sylvia sedikit melengkung, memperlihatkan senyum menggoda. Ya. Duel kedua masinis itu langsung dimulai. Dua mesin perkakas cerdas berputar, masing-masing masinis menyelesaikan sepotong silinder titanium murni. Sylvia dengan ahli memasukkan perintah dan memprogram-program tersebut ke terminal kontrol. Perhitungan dan penyesuaiannya sangat mulus, sebuah bukti keahliannya. Xia Feng melakukan hal yang sama, meskipun terasa lebih cepat. Orang Cina itu tampaknya cukup mengesankan. Lihat, dia jelas jauh lebih cepat daripada bos Barbie. Ya, lihat, dia sudah melakukannya. Mesinnya sudah menyala secara otomatis. Ya ampun, apa Dewi Seksi kita akan tidur dengan orang Cina? Apa yang kau bicarakan? Mesin bos Barbie juga sudah menyala. Ya, wajar saja kalau orang Cina itu lebih cepat karena dia sangat familiar dengan pekerjaannya. Sementara bos Barbie masih baru dalam bagian-bagian yang dikerjakannya. Jadi, dari sudut pandang itu, bos Barbie jelas lebih unggul. Tunggu saja dan lihat orang Cina itu memberi bos Barbie kaos kaki dan kemeja buatan Cina. Haha. Ya, bos Barbie sengaja mempermalukan orang Cina itu. Aku tak sabar melihatnya mempermalukan dirinya sendiri.
Para ahli mesin di bengkel finishing selalu berkomentar asal-asalan. Diskusi-diskusi ini tidak memengaruhi pekerjaan Xia Feng. 10 menit kemudian, mesin perkakas cerdasnya telah menyelesaikan pemesinan awal pada stok titanium murni berbentuk silinder. Biasanya, pada titik ini, ahli mesin akan mengukur komponen yang sudah jadi, lalu menyesuaikan mesin perkakas cerdas untuk operasi pemesinan kedua yang terakhir. Itulah yang dilakukan Sylvia. Mesin perkakas cerdasnya dengan cepat menyelesaikan pemesinan awal stok titanium murni silinder, dan ia dengan ahli menggunakan alat ukur tersebut untuk mengukur komponen yang sudah jadi. Proses ini memakan waktu beberapa menit. Selama waktu ini, Xia Feng hanya menatapnya dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Ia tidak melakukan apapun. Apa yang dilakukan anak Cina itu? Apa dia pikir dia menang begitu saja? Kalau begitu caranya, sialan, aku bisa mengalahkan Barbie bos. Anak Cina itu cuma lelucon. Dia pasti idiot yang dikirim Cina untuk membuat kita tertawa. Sylvia dengan cepat menyelesaikan pengukuran komponen tersebut, lalu menghitung dan memasukkan perintah pada terminal kontrol mesin perkakas cerdas, mengatur program untuk pemesinan akhir. Selama proses ini, Xia Feng tetap diam, hanya memperhatikannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di terminal kontrol, Sylvia akhirnya berbalik menatap Xia Feng. Mata mereka bertemu. Ia melihat Xia Feng memegangi bagian yang kasar, hanya menatapnya tanpa berbuat apa-apa. Senyum sinis di bibir Xia Feng membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ia mencibir. Tuan Xia, Anda tidak membayangkan saya akan memberikan layanan seperti itu, kan? Saya rasa Anda harus pergi ke supermarket dan membeli kaos kaki dan kemeja yang saya inginkan. Xia Feng mengangkat bahu, mengubah mesin perkakas cerdas ke mode manual, dan mulai memproses. Ya Tuhan, dia beralih ke mode manual. Apakah dia akan menggunakan mode manual untuk memproses komponen presisi tinggi? Anak Cina ini sombong sekali. Ya, tidak ada yang bisa melakukan itu. Mustahil. Di tengah keributan itu, Sylvia tertegun, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada yang bisa mengerjakan komponen presisi tinggi secara manual. Itu tidak ilmiah dan di luar definisi manusia. Seorang masinis, betapapun terampilnya, hanya bisa mengandalkan pengalaman dan kendali mesin perkakas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kesenjangan antara masinis biasa dan masinis senior sebenarnya tidak terlalu besar. Kekuatan mereka hanya terletak pada desain dan pemesinan presisi tinggi. Namun, seorang masinis dari Tiongkok telah mengubah status quo yang sudah mapan ini. Xia Feng kini menjadi pembuat onar yang bandel. Apa yang dia lakukan bagaikan mengendarai bulldozer, bergemuruh dan menghancurkan definisi masinis orang-orang ini hingga berkeping-keping. Namun, ini hanyalah persepsi yang dangkal. Jauh di lubuk hati, mereka sama sekali tidak mempercayainya. Termasuk Sylvia. Setelah jeda singkat, seringai sinis tersungging di bibir Sylvia. Ia berpikir, ada apa dengan semua kepura-puraan itu? Dengan tingkat manufaktur Tiongkok, kau sudah beruntung memiliki mesin perkakas pintar secanggih ini. Tapi kau begitu arogan sampai menggunakan mode manual. Yah, itu pilihanmu. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Sylvia menyalakan mesin perkakas pintar itu lagi, menyelesaikan bagian titanium murni. Obrolan terus berlanjut. Mereka yang telah memasang taruhan bahkan mulai bertanya kepada pekerja yang telah membuka pasar untuk modal dan keuntungan mereka. Ada juga obrolan dari Xia Feng, tetapi berbeda jenisnya. Apa yang dibicarakan orang-orang Jerman itu? Tang Yuyan mengerti kata-kata sederhana, tetapi tidak mengerti percakapan rumit para masinis. Liu Zhengnan menerjemahkan untuknya. Terjemahannya tepat dan ringkas, menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi dalam beberapa kata dan memberikan ringkasan umum dari komentar para masinis. Tang Yuyan langsung mengerutkan kening, orang-orang itu benar-benar membenci produk Tiongkok kita seperti ini? Bisakah Xia Feng mengalahkan perempuan pengoda berambut merah itu? Long Bing berkata, perlukah kau bertanya? Dulu, Xia Feng menggunakan tangannya sendiri dan peralatan paling sederhana untuk membuat mesin perkakas cerdas pertama. Sekarang, dia sudah menjadi bapak senapan Tiongkok. Senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gale tak tertandingi di dunia. Kemampuannya bahkan sebanding dengan wanita Jerman itu. Wanita itu benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Tang Yuyan tersenyum, aku lega mendengarmu berkata begitu. Tatapannya beralih ke Xia Feng. Tatapannya sedikit lurus. Ya, pria yang fokus pada pekerjaannya memang tampan. Tapi, tidak setampan dia di medan perang. Bing, menurutmu apakah Xia Feng lebih menarik bagimu dalam situasi seperti itu? Long Bing hampir berpikir, saat dia tidak melihatmu. Persetan, apa aku penyihir? Tang Yuyan memelototi Long Bing, dan tiba-tiba berkata kepada orang yang datang, Tuan Liu, orang-orang Jerman itu sepertinya sedang bertaruh. Apakah ada taruhan dalam kompetisi antara Xia Feng dan wanita Jerman itu? Ini, bicaralah, desak Tang Yuyan. Liu Zhengnan berkata, baiklah, jika Sylvia dari Rheinmetall menang, ketua Xia akan memberinya kaos kaki dan kemeja buatan Tiongkok. Taruhan yang memalukan. Tapi jika ketua Xia menang, dia bilang akan menyerahkan dirinya padanya.
membiarkan ketua Xia melakukan apapun yang diinginkannya. Hah? Bukankah itu taruhan dengan tubuhnya? Wanita ini benar-benar hina. Tang Yuyan mengerutkan kening dan menambahkan, orang cabul tetaplah cabul. Beraninya dia menerima taruhan seperti itu? Meskipun dia tidak menyebut nama Xia Feng, siapa lagi yang bisa dia sebut cabul selain Xia Feng? Abing, menurutmu begitu? Tanya Tang Yuyan, menatap Long Bing. Reaksi Long Bing acuh tak acuh. Apa maksudmu? Apakah Xia Feng cabul? Bibir Long Bing bergerak, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa diungkapkan. Dia jelas punya kriteria sendiri untuk menilai apakah Xia Feng cabul. Karena telah berselingkuh dengannya puluhan kali, dia memang punya wewenang untuk berbicara dengan penuh wibawa, tetapi itu rahasianya. Tapi apakah dia akan memberitahu Tang Yuyan? Abing, apakah kamu di kamar Xia Feng di paruh kedua tadi malam? Tang Yuyan bertanya lagi. Tentu saja. Apa yang kamu lakukan? Tidur. Hah? Kamu? Dia sedang tidur, dan aku mengawasinya tidur. Apa tidak apa-apa? Malam ini aku akan bertugas paruh pertama, dan kamu paruh kedua. Kenapa? Ini shift biasa. Aku tidak bisa selalu bertugas paruh pertama, kan? Dia tidur paruh kedua, dan kamu bisa masuk dan mengawasinya tidur. Sungguh menenangkan, bukan? Kamu tidak bisa selalu memanfaatkannya. Long Bing. Tatapan Tang Yuyan kembali ke Xia Feng. Berdiri di depan mesin itu, Xia Feng tampak fokus, percaya diri, dan tenang, memiliki kecantikan yang unik. Pinggulnya yang kencang, pinggangnya yang indah, tangannya yang kuat, dan profilnya yang cerah dan tampan akan dianggap seksi oleh kebanyakan wanita. Daya tarik yang kuat. Ia tak pernah mau mengakuinya, tetapi hatinya tak kuasa menahan diri untuk mengakui bahwa ia tertarik padanya, dan ia semakin terjerumus. Perasaan Tang Yuyan terhadap Xia Feng memang selalu rumit. Dulu, di Moskow, ia selalu yakin suatu hari nanti Xia Feng akan menjadi kekasihnya, dan hari itu tak lama lagi. Tak disangka, tak lama setelah kembali ke rumah, Shen Tutianyin, Ratu Grup Wan Xiang, datang dan merebutnya. Selama itu, ia patah hati dan membenci Xia Feng, sedemikian rupa sehingga ia tak bertemu atau menghubunginya untuk sementara waktu. Ia pikir waktu akan meredakan perasaannya, tetapi alih-alih melupakannya, ia justru semakin terjerumus. Ia juga tahu ia menginginkan terlalu banyak, dan Xia Feng tak bisa lagi memberikannya. Long Bing pernah mengatakan hal ini padanya, dan rasanya seperti garam di lukanya. Apa yang harus ia lakukan? Ia tak tahu. Terkadang, ia tak bisa menahan diri untuk merayu Xia Feng. Tetapi ketika ia merasa Xia Feng telah termakan umpan, ia akan mundur. Karena ia adalah wanita dari klan Tang, harga dirinya tak kalah dari Shen Tutianyin, dan darah bangsawan klan Tang mengalir di nadinya. Ia tak mau menjadi wanita simpanan. Ia akan menggantikan Shen Tutianyin atau tak punya apa-apa. Sementara pikiran Tang Yuyan berkecamuk, Xia Feng menyelesaikan pekerjaannya. Aku sudah selesai, Xia Feng dengan santai mematikan mesin pintar itu. Sementara itu, Sylvia terus bekerja. Ia telah mendengar kata-kata Xia Feng, tetapi ia tak berani teralihkan sedetik pun. Ia punya firasat bahwa bagian yang ia kerjakan kali ini akan memecahkan rekornya sebelumnya. Mencapai presisi 0,004 mikron. 0,001 mikron lebih tinggi daripada presisi tertinggi yang diakui dunia. Dan sekarang, di saat genting ini, bagaimana mungkin ia teralihkan? Anak Cina itu sudah selesai. Bagaimana dia bisa melakukannya secepat itu? Kata seseorang. Bagaimana mungkin tidak cepat hanya dengan pekerjaan manual yang asal-asalan? Aku bisa lebih cepat darinya. Ini finishing, bukan lomba melawan waktu. Tunggu saja dia mempermalukan dirinya sendiri. Ya, orang Cina sombong. Kata Joseph dengan nada meremehkan. Xia Feng kemudian berkata, apakah kamu punya alat ukur presisi yang lebih baik? Komponen yang sedang kukerjakan tidak bisa diukur dengan alat ukur presisimu. Komentar ini mengejutkan CEO Rheinmetall, Mark Amin, dan beberapa eksekutif senior yang juga menyaksikan kegembiraan itu. Lagi pula, ini adalah bengkel finishing. Dan alat ukur presisi di sini adalah yang terbaik di Rheinmetall. Bahkan di seluruh Eropa. Namun, Xia Feng mengatakan alat mereka bahkan tidak bisa mengukur nilai presisi komponen yang sedang ia kerjakan. Apakah kamu punya? Ulang Xia Feng. Joseph kehilangan kesabaran dan mencibir. Tuan Xia, apa Anda bercanda? Tahukah Anda di mana Anda berada? Anda berada di Rheinmetall, kompleks industri militer terkuat di Jerman. Jika alat ukur di sini tidak dapat mengukur presisi komponen yang Anda mesin, maka saya yakin tidak ada alat ukur lain di dunia yang mampu. Dan Anda mengerjakannya dengan tangan. Apakah Anda pikir Anda adalah mesin perkakas humanoid super presisi? Anda boleh menyombongkan diri, tapi jangan berlebihan. Para masinis di bengkel finishing, yang menyaksikan, tertawa terbahak-bahak dan mencemooh. Kata-kata Xia Feng telah menyinggung harga diri mereka. Itu sudah hilang. Sayang sekali, kata Xia Feng. Kalau tidak, Anda bisa melihat seperti apa komponen ultra presisi dalam produksi. Tidak.
Mark Amin akhirnya angkat bicara. Perusahaan kami punya laboratorium strategis, dengan alat uji. Alat ini jarang digunakan, dan tujuannya hanya untuk menguji komponen produk teknologi canggih. Alat ini dapat menguji komponen presisi dengan akurasi 0,001 mikron. Karena Tuan Xia begitu percaya diri, saya bisa menyalakan alat uji dan menguji presisi komponen yang telah Anda mesin. Oke, bagus sekali, kata Xia Feng sambil tersenyum. Saat itu, Sylvia juga telah menyelesaikan pemesinannya. Ia mengeluarkan komponen yang telah dikerjakan dan tersenyum. Oke, saya juga sudah selesai. Saya rasa ini telah memecahkan rekor saya sebelumnya. Tiba-tiba terdengar seruan dari sekeliling. Ya ampun, Bos Barbie benar-benar memecahkan rekornya yang sudah 2 tahun lalu. Sepertinya anak Cina itu benar-benar membuatnya bersemangat. Kita semua tahu kekuatan Bos Barbie. Sekarang mari kita tunggu saja anak Cina itu mempermalukan dirinya sendiri. Aku pasti akan meminta Bos Barbie untuk menggantungkan kaos kaki dan kemeja buatan Cina itu di pintu bengkel kita. Setiap kali melihatnya, aku akan teringat bahwa itu mewakili manufaktur Cina. Haha. Sylvia menatap Xia Feng, mata mereka bertemu. Reaksi kimia tampak terbentuk di udara di antara mereka. Sedikit aroma mesiu. Sedikit rasa jijik tersungging di sudut mulut Sylvia. Xia Feng tidak bereaksi, dan ia menghindari tatapan Sylvia. Ikut aku, lab strategisnya tidak jauh, kata Mark Amin, sambil berbalik dan pergi. Sekelompok besar orang keluar dari bengkel finishing dan tiba di depan sebuah gedung 1 lantai. Ini adalah lab strategis Rheinmetall, tempat produk-produk yang akan diproduksi Rheinmetall dalam beberapa tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun, dirancang dan diuji. Dalam arti tertentu, lab ini sebenarnya memegang masa depan Rheinmetall. Kepentingannya tak tertandingi. Dan sekarang lab ini berfungsi sebagai wasit, yang menentukan keunggulan manufaktur Cina dan Jerman. Memasuki laboratorium strategis, Xia Feng dan Sylvia masing-masing menyerahkan komponen mereka yang telah selesai kepada seorang peneliti. Peneliti tersebut pertama-tama memasukkan komponen Sylvia ke dalam mesin uji untuk dipindai. Terminal dengan cepat menghitung akurasi komponen Sylvia yang telah selesai berdasarkan hasil pemindaian 0,0039 mikron. Para ahli mesin di bengkel akhir, yang menyaksikan dari luar jendela, bersorak-sorai. Dia benar-benar memecahkan rekor. Terakhir kali 0,004 mikron. Ya Tuhan, ini keajaiban. 0,005 mikron adalah batasnya, dan 0,0039 mikron sungguh merupakan keajaiban, karena hanya sedikit ahli mesin di dunia yang dapat memproduksi komponen dengan presisi seperti itu. Sylvia menatap Xia Feng dan tersenyum. Tuan Xia, apakah Anda pikir komponen yang Anda mesin dengan tangan dapat melampaui milik saya? Saya beri Anda kesempatan. Akui kekalahan sekarang dan pergilah ke supermarket untuk membelikan saya kaos kaki dan kemeja buatan Cina. Setelah itu saya berjanji orang-orang saya tidak akan menertawakan Anda. Xia Feng berkata dengan tenang, Nona Sylvia, sebaiknya Anda pikirkan bagaimana cara menepati janji Anda. Kita lihat saja nanti, kata Sylvia percaya diri. Alat uji memindai bagian-bagian yang telah dikerjakan Xia Feng, berulang kali, hampir 2 kali lebih lama dari sebelumnya. Sebuah suara baru terdengar dari luar jendela. Ada apa? Bukankah seharusnya perhitungannya cepat? Ya, apakah ada yang salah dengan alatnya? Saya yakin anak Tionghoa itu akan menggunakan alasan kerusakan alat untuk berbuat curang. Bukankah orang Tionghoa memang seperti itu? Mereka begitu terobsesi dengan harga diri sehingga mereka tidak mau mengakui meskipun mereka salah. Kalau dia berbuat curang, saya akan menghajarnya. Di laboratorium, Sylvia juga menatap alat uji dengan saksama. Entah kenapa, ia merasa sedikit gugup. Saat itu, alat uji berhenti, dan terminal menampilkan hasilnya. Tatapan Sylvia beralih ke layar terminal, dan rahangnya ternganga. Peneliti yang bertanggung jawab atas kemajuan tes juga tercengang. Setelah jeda yang lama, ia membetulkan kacamatanya dan berkata, ketepatan komponen yang diproses oleh Tuan Xia adalah 0,001 mikron. Semua orang terdiam, baik di dalam maupun di luar lab. Tidak. Itu tidak mungkin. Sylvia dengan bersemangat bergegas menghampiri Xia Feng dan berteriak, itu tidak mungkin. Kau jelas-jelas memprosesnya secara manual. Xia Feng menjawab dengan tenang, jika saya menggunakan mesin perkakas cerdas Leilong saya tidak akan beralih ke mode manual. Sudah saya katakan, mesin perkakasmu itu buruk. Saya tidak punya pilihan selain beralih ke mode manual. Pernyataan ini membuat semua orang di Rheinmetall merasa malu, bahkan terhina. Tiongkok pernah bersedia membayar puluhan, bahkan ratusan kali lipat harga untuk membeli mesin perkakas tercanggih dari Jerman, tetapi Jerman menolak untuk menjualnya. Sehingga Tiongkok harus mengimpor komponen mesin presisi yang sederhana sekalipun dari Jerman. Saat itu, buatan Tiongkok hanyalah lelucon, yang artinya tak lebih dari kaos kaki dan kemeja di mata orang Jerman. Kini, seorang anak Tiongkok berdiri di laboratorium canggih Rheinmetall, perusahaan pertahanan terkuat di Jerman, dan berkata peralatan mesin mereka buruk sekali.
Karena itu, ia hanya bisa mengerjakan komponen secara manual dengan presisi 0,001 mikron. Namun, dengan peralatan mesin Tiongkok sendiri, ia tidak perlu melakukan hal itu. Kata-kata seperti itu, hasil seperti itu, tak diragukan lagi merupakan tamparan keras bagi orang Jerman yang meremehkan manufaktur Tiongkok. Semua mata orang Jerman tertuju pada Xia Feng, ekspresi mereka sudah dipenuhi kejutan dan kekaguman. Beberapa mungkin masih belum yakin, tetapi membayangkan Xia Feng mengerjakan komponen secara manual dengan presisi 0,001 mikron melunakkan amarah mereka. Di bawah tatapan orang Jerman, Xia Feng berkata dengan tenang, "Tolong berikan komponen yang sudah kubuat. Aku akan membutuhkannya untuk mesin perkakas. Aku tidak ingin membuat yang lain." Peneliti itu akhirnya tersadar. Ia mengeluarkan komponen titanium murni dari peralatan uji dan menyerahkannya kepada Xia Feng, memegangnya dengan kedua tangan. Xia Feng berbalik dan meninggalkan laboratorium dengan komponen itu. "Tunggu." Sylvia mengusirnya keluar dari laboratorium. Xia Feng berhenti dan berbalik menatap Sylvia. "Apalagi yang kau inginkan?" Sylvia menggigit bibirnya. "Kau menang. Kukatakan, selama kau mengalahkanku, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan." Kerumunan penonton tiba-tiba menjadi ramai kembali. Pada titik ini, tak seorang pun melontarkan sepatah kata pun yang menentang Xia Feng, juga tak seorang pun mengkritik manufaktur Tiongkok. Sebaliknya, mereka membahas sosok Sylvia dan apakah pemuda Tiongkok itu akan tidur dengannya. "Aku membuka taruhan lagi apakah Bos Barbie akan tidur dengan pemuda Tiongkok itu. Peluangnya 1,5 untuk ya, 2 untuk tidak. Pasang taruhan kalian." Pria yang telah meraup untung besar membuka taruhan lagi. Ia mungkin orang di tim Jerman yang paling menyukai Xia Feng. Di tempat lain, Tang Yuyan memukul lengan Liu Zhengnan dan bertanya dengan curiga, apa yang dibicarakan orang-orang Jerman itu? Dan apa yang dikatakan perempuan Jerman kecil itu kepada Xia Feng? "Yah." Liu Zhengnan berkata dengan keras kepala, wanita Jerman itu keluar untuk memenuhi janjinya, dan orang-orang Jerman itu sedang mendiskusikan apakah Direktur Xia akan tidur dengannya. "Hah?" Alis Tang Yuyan berkerut, dan ia berjalan menuju Xia Feng. Long Bing tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. "Apa yang ingin kau lakukan?" Tang Yuyan berkata dengan marah. "Tentu saja, aku ingin memberi pelajaran pada perempuan Jerman kecil itu." "Lepaskan aku." Long Bing tidak melepaskan tangan Tang Yuyan. Ia berkata, "Tenanglah. Wanita itu adalah kepala teknisi mesin Rheinmetall. Ia akan bekerja sama dengan Xia Feng untuk membantunya menyelesaikan misi. Ia orang yang sangat penting, jadi sebaiknya jangan marah padanya. Lagi pula, meskipun Xia Feng tidur dengannya, Shen Tutianyin yang seharusnya memberinya pelajaran, bukan kau." Tang Yuyan terdiam. Long Bing sepertinya masih menyimpan sesuatu yang belum terucapkan. "Aku tidak ikut campur. Jadi kenapa kau ikut bersenang-senang?" Di tengah keributan dan ejekan itu, Xia Feng tersenyum dan berkata, "Itu tidak perlu." "Kenapa?" Sylvia menatap Xia Feng, sedikit amarah terpancar di matanya. "Kami orang Jerman menghargai integritas. Saya berjanji, Anda menerimanya, jadi kami membuat kesepakatan lisan. Saya di sini untuk memenuhi kesepakatan kita, dan Anda akan mengingkarinya. Permisi? Apakah semua orang Tiongkok begitu tidak dapat dipercaya sehingga Anda dapat dengan mudah membatalkan perjanjian yang sudah ditandatangani?" Silami versi Eropa ini tidak hanya terampil dalam keahliannya tetapi juga berlidah tajam. Xia Feng tidak bisa setuju atau tidak setuju dengan kata-katanya. Lebih jauh lagi, ia telah mengangkat masalah ini ke tingkat orang Tiongkok yang kurang berintegritas. Jika ia terus mengelak, bukankah itu hanya akan mengukuhkan klien tersebut? "Bawa dia ke hotel," desak seorang mekanik yang telah memasang taruhan. Haha. Tawa terbahak-bahak. Budaya Jerman terbukti sulit diserap oleh orang Tiongkok yang lebih tradisional seperti Xia Feng. "Tuan Xia, jangan dengarkan mereka." Mata Sylvia hangat dan wajahnya tersenyum. "Katakan padaku, apa yang ingin Anda lakukan?" Baru kemudian Xia Feng mendapat ide. Ia berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda menari untuk mereka." Sylvia tertegun sejenak. Seseorang berteriak, "Lepaskan bajumu. Bos Barbie, menarilah." "Sudah cukup, selamat tinggal." Xia Feng berbalik dan pergi. "Kau tidak mau menonton?" tanya Sylvia. Xia Feng tidak menoleh. Sylvia berteriak lagi, "Kau yakin ingin aku melepas bajuku?" "Terserah kau saja," kata Xia Feng lagi tanpa menoleh. "Tunggu dan lihat, aku akan melepas bajuku," kata Sylvia keras. Xia Feng berhenti sejenak, tapi hanya sesaat. Lalu ia berbalik dan mengacungkan jari tengah pada Sylvia. Itulah tanggapannya. Sylvia sudah keterlaluan, terutama hinaannya terhadap produk Cina. Ia tidak punya kesan yang baik tentangnya. Setelah menang, ia pikir lelucon itu harus berakhir. Tapi Sylvia masih mendesaknya untuk memenuhi janjinya, bahkan memintanya untuk tinggal dan menontonnya striptis. Sylvia sudah keterlaluan. Jadi, ia mengacungkan jari tengah. Xia Feng terus berjalan. Saat ia mengacungkan jari tengah pada Sylvia,
Rasanya seperti membeku, terukir di benak orang-orang Jerman. Hahaha. Aku suka cowok Tionghoa ini. Cowok Tionghoa yang unik. Dia bahkan bisa menolak wanita seperti Barbie Boss. Apa dia sudah keluar? Ya ampun. Bagaimana aku bisa mendapatkan nomor teleponnya? Mata Sylvia masih terpaku pada punggung Xia Feng. Jari tengah Xia Feng, alih-alih membuatnya marah, terasa seperti menyentuh titik lembab yang lembut di tubuhnya, membuatnya merasakan kegembiraan yang tak terjelaskan. Orang yang menarik, kata Sylvia, senyum tipis tersungging di bibirnya. Barbie Boss, buka bajumu. Desak seseorang. Ya, kau sudah janji. Cowok Tionghoa itu mengajakmu berdansa di sini, jadi lakukanlah. Silakan, silakan. Aku janji tidak akan masturbasi denganmu. Sylvia akhirnya mengalihkan pandangannya dari punggung Xia Feng dan tersenyum. Sudah kubilang aku orang Jerman yang menepati janjiku. Aku akan menepati janjiku. Ya, Barbie Boss selalu menepati janjinya. Berdansa, berdansa. Tepuk tangan meriah. Tubuh Sylvia yang menggairahkan bergoyang perlahan. Pinggulnya meliuk-liuk, gerakannya bagaikan ular yang menari mengikuti alunan musik. Penonton bersorak tepuk tangan, dan suara-suara mendesaknya untuk membuka pakaian. Di tengah keributan ini, Sylvia tiba-tiba mengacungkan jari tengahnya, lalu, sambil menahannya, memutarnya 360 derajat. Gerakan ini berhasil meniduri semua orang. Tak ada yang bertepuk tangan. Bos Barbie, kok bisa begini? Mana striptis yang kalian setujui? Sylvia berdiri tegak, melihat ke arah Xia Feng pergi. Striptisku hanya untuk satu orang. Kau tidak memenuhi syarat. Setelah memenangkan kompetisi keterampilan bersama Sylvia, Xia Feng juga mendapatkan rasa hormat dari orang-orang Jerman di Rheinmetall. Sejak saat itu, tidak ada yang meragukan kemampuan Xia Feng, juga tidak ada yang menjelek-jelekan manufaktur Tiongkok. Dengan bantuan mereka, pembangunan jalur produksi untuk senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale berjalan lancar. Liu Zhengnan juga menunjukkan kemampuannya, menjadi penghubung antara Xia Feng dan personel Jerman. Seringkali, ia memberi tugas atas nama Xia Feng, mengarahkan mereka untuk melakukan ini dan itu. Dengan pengawasannya dan Anina, pekerjaan Xia Feng menjadi jauh lebih mudah. Xia Feng membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia diberi akses tak terbatas ke bengkel finishing, menggunakan mesin perkakas cerdas di sana untuk memproduksi komponen-komponen yang diperlukan sebagai persiapan untuk pembangunan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Malam tiba di bengkel finishing. Tuan Xia, selamat tinggal. Tuan Xia, apakah Anda lembur lagi? Tuan Xia, ayo minum bersama kami. Anda di Jerman? Bagaimana mungkin Anda tidak minum bir Jerman? Tuan Xia, ini ulang tahun putri saya. Bisakah Anda datang ke pestanya? Xia Feng tersenyum dan menyapa setiap masinis, tetapi dengan sopan menolak undangan mereka. Dalam seminggu, ia sudah akrab dengan orang-orang di bengkel finishing dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Para masinis tampak terbiasa dengan sikap Xia Feng, mengobrol dan tertawa saat mereka meninggalkan bengkel. Saat mereka pergi, bengkel finishing menjadi sunyi. Xia Feng menyelesaikan bagian lain yang sudah jadi, lalu mematikan mesin perkakas pintar itu. Pandangannya beralih ke sebuah dinding dan kemudian menembusnya. Di balik dinding itu terdapat bengkel artileri Rheinmetall, yang penuh dengan mesin dan peralatan, serta berbagai model meriam artileri yang sudah jadi dan setengah jadi. Selama seminggu terakhir, ia telah menggunakan metode ini untuk memata-matai bengkel artileri di balik dinding. Menyelinap ke bengkel di sebelahnya tampak seperti cara termudah untuk mendapatkan teknologi artileri Rheinmetall yang tersohor di dunia. Tetapi risikonya terlalu besar. Ia mengintip melalui dinding ke bengkel artileri di belakangnya, mempelajari sedikit demi sedikit setiap hari, dan ia pun dapat mencapai hasil yang diinginkannya. Namun, pendekatan ini memakan waktu dan melelahkan. Inilah mengapa Xia Feng ingin bekerja lembur setiap hari. Ia selalu memendam impian untuk mengembangkan pabrik senjata Thunder Horse menjadi pusat kekuatan militer kelas dunia. Namun, dengan kekuatan dan bauran produk Thunder Horse saat ini, hal itu jelas mustahil. Untuk berkembang dan menjadi pusat kekuatan militer kelas dunia, Thunder Horse membutuhkan rangkaian produk yang komprehensif artileri, kendaraan lapis baja, tank, bahkan rudal dan jet tempur. Rheinmetall mewakili industri militer Jerman, permata mahkotanya. Karena itu, selama di Rheinmetall, ia tidak ingin membuang waktu. Mata kirinya adalah kamera untuk mempelajari teknologi, dan otaknya adalah hard drive untuk menyimpannya. Jika digabungkan, tidak ada teknologi di dunia ini yang tidak bisa ia pelajari atau kuasai. Bengkel artileri di balik tembok perlahan muncul di hadapannya. Setiap model peralatan, tata letaknya, detail produk jadi dan setengah jadi, teknik elektro dan presisi komponen semua hal ini membanjiri otaknya bagai air pasang yang menembus mata kirinya. Pikirannya bagaikan lubang hitam tak berdasar, menelan segalanya. Semua ini adalah nutrisi bagi pabrik militer Thunder Horse. Bersama mereka, pabrik militer Thunder Horse akan berkembang pesat,
Ketuk, ketuk, serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar. Xia Feng menghentikan pandangannya dan melihat ke arah suara itu, tertegun sejenak. Sylvia berjalan masuk dari pintu bengkel finishing. Mengenakan mantel panjang hitam, rambut merah anggurnya yang panjang tergerai di bahu, wajah halus dan sosoknya yang sangat seksi, serta sepasang sepatu hak tinggi hitam, ia tiba-tiba tampak bukan seperti seorang mekanik senior, melainkan seorang supermodel kelas dunia yang berlenggak-lenggok di atas catwalk. Bukankah dia sudah pulang kerja? Kenapa dia kembali? Apa yang ingin dia lakukan? Pikiran Xia Feng tiba-tiba dipenuhi pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi menemukan jawabannya tidaklah mudah. Sylvia mendekat dengan gaya catwalk, pinggang ramping, pinggul ramping, dan kaki seksinya yang penuh daya pikat. Nona Sylvia, Anda sedang tidak bertugas? Tanya Xia Feng, tak mampu menahan amarahnya. Sylvia berhenti di depan Xia Feng dan, tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba membuka ikat pinggang jaketnya. Jaket hitam itu terbuka tanpa suara, seperti pintu menuju taman, memperlihatkan pemandangan mempesona di baliknya. Area dadanya yang montok dan kencang bagaikan 2 peluru howitzer yang siap ditembakkan. Meskipun dilindungi perisai merah, area dadanya terasa sangat rapuh, siap ditumbangkan kapan saja. Kemudian, kedua peluru itu akan terbang dan menghancurkan wajah siapapun. Perutnya rata, tanpa lemak berlebih, namun sedikit lemak bayi terlihat jelas, membuatnya tampak seperti kue beroles krim, manis dan lezat, mengundang untuk dicicipi. Di tengahnya, terdapat pusar yang bulat dan indah. Rasanya seperti ceri matang yang menghiasi kue krim. Rasanya hanya bisa dicicipi. Sebuah tong merah menutupi area vital di antara kedua kakinya, tetapi kain tipis itu memungkinkan sekilas isi celana dalamnya, meninggalkan lekukan yang terlihat dan beberapa bekas kasar. Di antara karet tong, sebuah tato warna-warni muncul seorang gadis berambut merah yang berbintik-bintik dan menangis. Tato itu membangkitkan pikiran-pikiran terlarang. Titik itu, rambut merah itu, Xia Feng tak bisa menahan diri untuk tidak menghubungkannya dengan Sylvia. Ia bahkan tak bisa berhenti membayangkan apakah tato unik ini akan menjadi stimulan jika ia mencabuli Sylvia. Memikirkan hal itu, mata kirinya sedikit berkedut, dan semua rahasia bukan lagi rahasia. Sylvia tiba-tiba berputar dan mulai menari perlahan. Jaket windbreaker hitamnya terlepas dari tubuhnya, mendarat di bahu Xia Feng. Aroma jaket windbreakernya masih tercium, tetapi ia tak tahu apakah itu aroma tubuh alami Sylvia atau parfum yang berharga. Singkatnya, aromanya menyenangkan dan memiliki kekuatan merayu. Xia Feng tersenyum kecut. Apa yang ingin kau lakukan? Sylvia terus menari, seksi dan mempesona. Kau mengajakku berdansa, dan aku akan menepati janjiku. Tapi janji itu tidak berlaku jika kau tidak menonton. Jadi, aku akan menari untukmu. Xia Feng? Ia tak menyangka seminggu telah berlalu sejak kejadian itu, dan Sylvia benar-benar akan menepati janjinya malam ini. Sylvia meletakkan tangannya di bahu Xia Feng, perlahan menggoyangkan tubuhnya dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas, sambil mengembuskan udara panas ke arah Xia Feng. Jadi, kau ingin aku terus melepas bajuku? Xia Feng akhirnya tersadar. Tidak, ini sudah cukup. Sudah. Sylvia mengakhiri tariannya dan menatap Xia Feng. Kau sudah keluar? Xia Feng? Sylvia tiba-tiba melirik ke bawah di antara kaki Xia Feng, lalu tersenyum. Jadi, aku belum menikah. Xia Feng berkata dengan canggung, Nona Sylvia, aku sudah menikah. Sylvia tersenyum, aku tahu. Aku sudah banyak melihat tentangmu di internet akhir-akhir ini. Kau pemilik pabrik militer Thunder Horse, perancang senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, dan bapak senapan Tiongkok. Istrimu adalah Shen Tianyin, wanita terkaya di Tiongkok. Oh, namanya agak sulit diucapkan. Maafkan ketidaksopananku. Tapi apa kau pikir aku ingin menggantikannya? Aku tidak punya pesona seperti itu. Xia Feng tersenyum getir, bingung harus menjawab apa. Tuan Xia, kau sudah lama di Jerman, dan kau bahkan belum meninggalkan Rheinmetall. Pria sepertimu sangat populer di kalangan wanita. Tidakkah kau ingin bersenang-senang? Mata Sylvia dipenuhi dengan sedikit godaan. Xia Feng berpikir dalam hati, dia kepala teknisi mesin Rheinmetall dan mengawasi bengkel finishingnya. Semua yang dibutuhkan Rheinmetall untuk diselesaikan berasal dari bengkelnya. Dia pasti memiliki banyak teknologi kunci Rheinmetall. Wanita itu merayu pria itu, tetapi pria itu sedang sibuk dengan urusan lain. Tuan Xia? Xia Feng tersenyum. Aku ingin tahu kesenangan macam apa yang kau bicarakan? Sylvia tersenyum. Mampirlah ke rumahku. Aku punya bir Jerman yang enak. Dan aku bahkan bisa mencarikanmu ganja. Xia Feng berkata, minum boleh saja, tapi lupakan ganja. Aku tidak pernah merokok. Oke, ayo pergi. Aku akan mengambil mobil. Sylvia senang. Xia Feng berpikir dalam hati, dia jelas-jelas tertarik padaku. Hal semacam ini sangat umum di barat.
Bahkan di antara wanita Jerman yang sudah menikah, tingkat perselingkuhannya lebih dari 30%, menempati peringkat 3 teratas di dunia. Jika aku mengorbankan sedikit kesucianku untuk membangun hubungan baik dengannya, aku yakin akan ada balasannya. Demi kebangkitan pabrik senjata Thunder Horse, apa gunanya pengorbanan kecil untuk kesucian? Mengikuti Sylvia ke tempat parkir, Long Bing muncul dari sudut gelap. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Xia Feng dan Sylvia. Nona Sylvia, tolong tunggu sebentar. Aku akan bicara dengan temanku, kata Xia Feng. Sylvia tersenyum dan berkata, apakah dia pacarmu? Xia Feng tidak menjawab. Ia berjalan mendekati Long Bing, mendekatkan wajahnya ke telinga Long Bing, dan berbisik, aku ingin pergi bersamanya ke rumahnya. Long Bing mengerutkan kening. Itu sangat berbahaya. Ada pasukan khusus Jerman yang melindungimu di sini. Kalau kau pergi ke rumahnya, mereka tidak akan melindungimu. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di sana? Sebenarnya, inilah yang paling ingin diketahui Long Bing. Dia kepala teknisi mesin Rheinmetall, yang bertanggung jawab atas bengkel finishingnya. Hampir semua komponen jadi Rheinmetall berasal dari tangannya, jadi dia pasti memiliki beberapa teknologi kuncinya. Dia tertarik padaku, jadi aku ingin mendapatkan teknologi itu. Perjalanan kita ke Rheinmetall seperti memasuki sebuah harta karun. Apa kau mau pulang dengan tangan kosong? Aku ingin memperluas pabrik militer Thunder Horse, dan aku butuh teknologi Rheinmetall, kata Xia Feng. Jadi, kau berencana menggunakan kecantikanmu untuk memikatku? Tatapan mata Long Bing tampak aneh. Xia Feng tersenyum kecut. Kurasa begitu. Dia tertarik padaku, dan ini kesempatan langka. Long Bing berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah perangkat elektronik kecil dan meletakkannya di tangan Xia Feng. Bawa ini. Tang Yuyan dan aku akan menyusul. Tidak, kalau kau keluar, Rheinmetall pasti akan menyadarinya. Kita harus bersikap seperti hubungan normal antara pria dan wanita. Xia Feng masih memasukkan alat itu ke sakunya. Aku akan membawanya. Kau dan Tang Yuyan akan tahu di mana aku berada, dan kalian akan bisa mendengarku. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Tidak akan terjadi apa-apa. Hati-hati, Long Bing ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau kau benar-benar ingin melakukannya, ingatlah untuk memakai kondom. Wanita Jerman sangat santai. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Xia Feng. Sebuah mobil station wagon hitam perlahan berhenti di trotoar di bawah sebuah gedung apartemen. Pengemudinya adalah seorang pria paruh baya. Setelah parkir, ia keluar dan berjalan ke sebuah restoran cepat saji di jalan. Di dalam gerbong kereta, Long Bing dan Tang Yuyan menatap monitor komputer khusus. Ada sinyal pelacak di sana. Itu mewakili Xia Feng. Abing, menurutmu apa yang sedang dilakukan orang itu dengan perempuan Jerman kecil itu sekarang? Tang Yuyan memecah keheningan di gerbong kereta. Long Bing berkata, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Tidak perlu menguji reaksiku. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, aku yakin anak itu sedang bermesraan dengan perempuan Jerman kecil itu. Long Bing berkata, Xia Feng tidak seperti yang kau pikirkan. Dia tidak melakukan ini untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk teknologi Rheinmetall. Teknologi artileri Rheinmetall adalah yang terbaik di dunia. Di antara tank-tank terkenal di dunia, M1AS, Leopard 2 Jerman, Merkava 4 Israel, Type 90 Jepang, dan RAM Italia semuanya menggunakan meriam tank Smoothbore Rheinmetall. Jika dia bisa mendapatkan teknologi artileri Rheinmetall, pabrik militer Thunder Horse akan memiliki artileri sendiri, yang mungkin dapat meningkatkan efektivitas tempur tank-tank utama dan artileri gerak sendiri negara kita. Dia benar-benar tidak ingin berhenti. Dia baru saja menciptakan senapan runduk XL2500 dan senapan serbu Gale, dan sekarang dia ingin membuat artileri. Tang Yuyan menghela napas dan berkata dengan sedikit penyesalan, terkadang aku ingin sekali membuka kepalanya dan melihat otaknya terbuat dari apa. Dia jenius. Aku sudah melihat banyak orang jenius, tapi dibandingkan dengannya, mereka seperti anak SD. Setelah jeda, Tang Yuyan menambahkan, ya, selain jenius, dia juga tidak sopan. Long Bing tidak ingin melanjutkan percakapan. Ia mengambil sepasang headphone dari perangkat pemantau, siap mendengarkan suara Xia Feng dan Sylvia. Namun sebelum Long Bing sempat memakainya, Tang Yuyan telah mengaktifkan sistem Yangsheng. Suara Xia Feng dan Sylvia tiba-tiba keluar dari sistem pemantau, dan komputer khusus itu bahkan menyediakan terjemahan bahasa Mandarin. Kau sangat berbulu di sana, kata Sylvia manis. Kau juga sangat berbulu di sana, kata Xia Feng, dengan nada tawa. Dua percakapan mendadak ini membingungkan kedua wanita di dalam mobil. Long Bing tampak malu, dan rasa sakit yang mendalam masih terasa di dalam hatinya. Reaksi Tang Yuyan semakin jelas, wajahnya memerah dan ekspresinya bingung. Jangan terlalu kuat. Kulitmu terluka, kata Sylvia. Hehehe. Oke, aku akan bersikap lembut, kata Xia Feng. Di dalam kereta, Tang Yuyan tak kuasa menahan diri untuk meludah.
Tidak sopan. Pengoda. Benar-benar pasangan yang serasi. Bibir Long Bing bergerak, seolah ingin menjelaskan sesuatu kepada Xia Feng, tetapi hatinya bergejolak, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Dong, dong, dong. Terdengar suara ketukan dari luar kereta. Bunyinya seperti naik turun, 2 ketukan pendek. Masuk, kata Long Bing sambil membuka pintu. Sopir muncul di luar pintu mobil, memegang 2 cangkir kopi panas dan 2 kantong kertas berisi hamburger. Kepala seksi, makan malam, silakan. Pergi dan awasi lantai bawah gedung apartemen. Segera laporkan kepada saya jika Anda melihat orang yang mencurigakan, kata Long Bing. Sopir itu mengangguk, menutup pintu mobil, dan bergegas menuju gedung apartemen. Di sebuah ruangan di lantai 3, Xia Feng dan Sylvia sedang mencabuti bulu angsa. Angsa itu diambil dari supermarket, tetapi stafnya tidak melakukannya dengan benar. Sylvia, yang bersiap memanggangnya untuk Xia Feng, menyarankan untuk mencabutinya lagi. Maka, kesalahpahaman pun muncul. Mengingat percakapan mereka sebelumnya, kecil kemungkinan Long Bing dan Tang Yuyan bermaksud salah mengartikan situasi. Setelah mencabuti bulu angsa yang tersisa, Sylvia berkata, Tuan Xia, tunggu sebentar. Saya akan memasukkan angsa itu ke dalam oven dan bergabung dengan Anda. Xia Feng tersenyum. Silakan. Saya akan menunggu. Bolehkah saya menggunakan kamar mandi Anda? Tentu saja, kata Sylvia, lalu pergi ke dapur. Xia Feng berjalan menuju kamar mandi. Saat berjalan, mata kirinya sedikit berkedut, membangkitkan kemampuannya untuk melihat tembus pandang. Rumah Sylvia tiba-tiba menjadi tempat yang rentan. Ruangan demi ruangan, laci demi laci, muncul dalam pandangannya. Tata letak setiap ruangan, kaos kaki dan pakaian dalam yang tersimpan di dalamnya, semuanya muncul dalam benaknya, tak ada yang luput. Tepat saat ia mencapai pintu kamar mandi, tatapan Xia Feng tiba-tiba berhenti di sebuah ruangan di ujung lorong. Itu adalah ruang kerja Sylvia. Ia melihat sebuah meja, rak buku besar, dan ratusan buku. Tatapannya melewati rak buku dan tiba-tiba sebuah brankas terlihat. Apa isi brankas itu? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya, hatinya diam-diam berdebar kencang. Tuan Xia, Anda tidak pergi ke kamar mandi? Suara Sylvia terdengar dari belakangnya. Xia Feng akhirnya mengalihkan pandangannya. Ia berbalik dan tersenyum tenang. Anda tidak memasang kamera, kan? Sylvia tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tuan Xia, Anda cukup lucu. Apakah saya akan memasang kamera di kamar mandi saya? Siapa yang akan saya mata-matai? Saya? Kalau begitu saya akan berpura-pura tidak ada kamera. Xia Feng mendorong pintu kamar mandi dan masuk. Beberapa detik kemudian, suara Sylvia terdengar dari luar. Tuan Xia, apakah Anda menemukan kameranya? Kepala Xia Feng terasa sakit. Ia menggertakkan gigi, membuka resleting celananya, lalu buang air kecil ke toilet, menimbulkan suara keras. Langkah kaki kembali bergema di luar. Sylvia memasuki kamarnya. Xia Feng menutup resleting dan meninggalkan kamar mandi. Ia melirik ruang kerja di ujung lorong dan tak kuasa menahan keinginan untuk masuk. Brankas itu benda yang sangat istimewa. Ia harus sangat dekat untuk melihat ke dalamnya. Dari jarak sejauh itu, ia harus melihat menembus dinding, lalu rak buku, dan akhirnya plat baja paduan brankas itu, suatu hal yang mustahil dengan kemampuannya saat ini. Apa isi brankas Sylvia? Kepala teknisi mesin Rheinmetall dan orang yang mengawasi bengkel finishingnya? Jelas itu bukan tumpukan euro, emas batangan, atau zat terlarang. Meskipun Xia Feng ingin sekali pergi ke ruang kerja, ia akhirnya menahan keinginan itu. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa sambil menonton TV. Beberapa menit kemudian, Sylvia bergabung dengannya. Pakaiannya telah berganti, kini menjadi piyama yang lembut dan pas badan. Piyama putihnya tampak buram dan transparan, dan di bawah cahaya, bra dan celana dalamnya samar-samar terlihat. Ia bahkan telah mengganti bra dan celana dalamnya. Di bengkel finishing, ia mengenakan pakaian merah, tetapi kini ia berganti pakaian hitam, menciptakan kontras yang mencolok dengan piyama putihnya. Meskipun tersembunyi, semuanya tetap terlihat. Keindahan yang samar, sosok yang seksi dan berapi-api, dan tindakan menjamu tamu dengan piyama semuanya terasa sugestif, sama menggodanya. Namun, menghadapi kecantikan yang begitu menggairahkan, satu-satunya pikiran Xia Feng hanyalah brankas. Di permukaan, ia berpura-pura menunjukkan ketertarikan erotis, sengaja menatap area dada dan bokong Sylvia. Itulah fitur-fiturnya yang paling menggairahkan, bahkan lebih menggairahkan daripada Silami. Sylvia berdiri di dekat lemari anggur, menuangkan anggur. Membelakangi Xia Feng, ia melakukan gerakan halus, merogoh branya. Gerakannya halus, tetapi mustahil disembunyikan dari mata Xia Feng. Apa yang ia tarik dari branya? Apa yang ingin ia lakukan? Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, membangkitkan kemampuannya untuk melihat tembus pandang. Namun sebelum ia bisa melihat tembus pandang Sylvia,
Wanita itu mendekat dengan 2 gelas bir hitam Jerman. Tatapannya beralih ke 2 gelas di tangan Sylvia, dan ia segera menemukan petunjuk pil yang meleleh menjadi satu. Hati Xia Lei tiba-tiba merasa waspada, dan ia diam-diam bertanya-tanya, dia memberiku obat bius. Siapa dia? Sylvia menghampiri dan menjatuhkan diri di sofa, pinggulnya menempel erat pada pinggul Xia Feng, sebuah kontak yang sangat intim. Ia menyerahkan bir kepada Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xia, cobalah bir ini. Ini bir hitam terbaik di Jerman, jelas lebih enak daripada bir yang Anda punya di Tiongkok. Xia Feng meletakkan bir itu di meja kopi. Kenapa Anda tidak meminumnya? Mata Sylvia dipenuhi kecurigaan dan kewaspadaan. Xia Feng tiba-tiba menyelipkan tangannya di bawah ujung piyamanya, menyelipkannya ke pahanya, dan mencapai ujungnya. Kau? Sylvia menegang. Xia Feng mencium bibirnya dan mendorongnya ke sofa. Dalam prosesnya, Sylvia terpaksa meletakkan gelas birnya di meja kopi. Ia tidak menyadari bahwa saat meletakkan gelas bir di meja kopi, tangan Xia Feng yang lain dengan cepat menukar kedua bir itu. Dalam kekacauan itu, piyama Sylvia terbuka, dan resleting Xia Feng juga terbuka. Sylvia seperti tumpukan kayu bakar yang menyala, siap untuk melelehkan Xia Feng sepenuhnya. Daya tarik tubuhnya luar biasa, dan keahliannya di bidang ini sangat tinggi. Xia Feng beberapa kali tak bisa mengendalikan diri, menginginkannya, tetapi ia selalu mengendalikan diri. Setiap kali, perangkat mikroelektronik di tubuhnya lah yang membuatnya tetap terkendali. Ia tahu Long Bing dan Tang Yuyan bisa mendengar apa yang ia lakukan. Ia bisa berpura-pura, tetapi jika itu nyata, ia akan kesulitan menjelaskannya kepada Long Bing. Dan jika Tang Yuyan mendapatkan rekamannya, itu akan menjadi masalah besar. Tepat ketika Sylvia akhirnya mengambil inisiatif dan masalah itu akan menjadi kenyataan, Xia Feng tiba-tiba turun dari tubuh Sylvia dan berpura-pura gugup. Oh tidak, angsamu. Kenapa kau masih mengkhawatirkan angsa itu saat ini? Sylvia frustrasi. Kita baru saja menghabiskan begitu banyak waktu mengumpulkan bulu-bulunya. Kalau sampai terbakar, akan sia-sia. Kita masih punya banyak waktu. Ayo kita lakukan setelah makan malam, kata Xia Feng sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi kau juga harus mendengarkanku. Kita habiskan bir ini dulu. Sylvia mengambil bir dari meja kopi. Xia Feng juga mengambil selimut dan bersulang dengan gelas Sylvia. Bersulang. Mereka berdua minum bir masing-masing. Aku pesan angsa panggang, sayangku. Setelah angsa panggang, aku mau pisang. Sylvia mengedipkan mata pada Xia Feng. Entah itu kata-katanya atau tatapan menggodanya, keduanya mampu membangkitkan gairah pria itu, membuatnya ingin segera menindihnya dan melakukan apapun yang diinginkannya. Xia Feng masih berspekulasi tentang identitas dan motifnya. Jika dia hanya kepala mekanik Rain Metal, dia tidak perlu membiusnya. Tetapi jika dia agen CIA atau FA, dia pasti punya motif. Apakah dia kepala mekanik Rain Metal, atau agen CIA atau FA yang ditanam di dalam Rain Metal? Sebelum Xia Feng dapat mencapai kesimpulan, Sylvia, yang baru saja berdiri dari sofa, tiba-tiba terhuyung dan jatuh ke sofa. Hanya butuh waktu kurang dari 30 detik dari saat Sylvia minum bir hingga saat dia pingsan. Ini bukan sembarang pil tidur, tetapi obat kuat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran. Dari sini saja, Xia Feng hampir yakin bahwa Sylvia memiliki sesuatu yang lain selain identitasnya sebagai kepala mekanik Rain Metal.